Setelah menyelesaikan tugas terakhir ini, kamu akan kembali untuk upacara penerusannya. Benar-benar, tanpa sengaja harus kembali mewarisi kekayaan miliaran. Hari ini pukul 3.48 dini hari, penerbangan khusus pasukan khusus dari negeri ini menuju Tianhai mengalami kecelakaan. Titik jatuh berada di area pertempuran zona C dan D. Menurut kabar, baru saja pensiun telah gerak. Pewaris grup Kinyan juga termasuk dalam daftar yang hilang kontak. Bangun. Zhang Xiao, dari mana kamu bawa pulang pria ini lagi? Sok-sokan. Harus datang ke tempat kumuh ini jadi dokter medan perang. Lihatlah. Baru saja ada yang muntah ke badanku, jijik banget. Ditambah lagi digigit berbagai serangga. Kulitku jadi jelek. Makuku juga nggak rata. Hei, aku bicara padamu, Tulia. Kamu sendiri yang maksa ikut. Berapa banyak pasien beberapa hari ini? Hampir mati di tanganmu. Aku harap kamu segera kembali ke kota. Kalau bukan karena ada kesempatan jadi wakil pemegang saham di sini. Nggak akan aku datang. Wah, ini pasti bukan barang palsu kan? Kamu? Jangan bicara, kondisimu masih lemah. Aku akan secepatnya mengaturmu kembali ke kota untuk diobati. Tenang, kamu sudah aman. Satu-satunya pewaris Kinyan. Pesawat jatuh, keluarga Qin menawarkan 10 juta. Untuk informasi tentang Kinyan. Ini bukan tadi. Orang yang diselamatkan Zhang Xiao? Zhang Xiao pasti belum tahu. Identitasnya, penyelamat putra mahkota keluarga Qin. Rezeki nomplok ini, jangan sampai jatuh ke tangannya. Zhang Xiao. Orang yang baru kamu selamatkan tadi mana? Mati. Aduh, sialan. Kenapa nggak mati lebih lambat? 10 jutaku. Mati pun masih berharga. Aku akan langsung ke keluarga Qin. Dengan ini, nggak mungkin mereka nggak kasih uang. Kamu benar-benar melihat Ayan? Cepat katakan di mana dia. Maaf, Bu, sudah susah payah membawanya keluar dari reruntuhan. Tapi meski sudah berusaha menyembuhkan Kinyan, lukanya terlalu parah, akhirnya tetap tidak bisa diselamatkan. APA? Enak. Sudah kubilang jangan jadi tentara khusus. Kamu nggak mau dengar. Bagaimana aku hidup sekarang? Bibi, jangan terlalu sedih. Di mana dia? Aku harus melihatnya untuk terakhir kali. Saat itu medan perang sangat kacau. Saat aku pergi menyelamatkan pasien lain. Ketika kembali, dia sudah hilang. Mungkin sudah diangkut secara massal. Tapi sebelum Kinyan meninggal, dia memberikan ini padaku. Dia bilang agar aku merawatmu dengan baik dan berbakti untuknya di sisimu. Anak yang baik. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Ayan sangat mempercayaimu. Sampai memberikan cincinnya padamu. Mulai sekarang, kamu akan memakai marga Qin. Kamu adalah anak perempuanku sekarang. Sangga. Ebyo. Wanita tua itu ternyata mudah sekali ditipu. Jangan sampai Jiang Xia tahu. Aku menggantikannya. Dia harus segera menghilang. Kamu pikir aku juga bisa bertemu dengannya secara kebetulan seperti ini? Tolong. Jangan bergerak. Kamu terluka? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih. Siapa namamu? Sama-sama. Melindungi keselamatan rakyat adalah tugas kami.
Dia muncul di hadapanku seperti dewa. Sayangnya aku tidak melihat jelas wajahnya. Bahkan namanya pun tidak tertinggal. Aku sangat ingin memberitahunya, sekarang aku juga seperti dia. Berusaha menyelamatkan setiap nyawa. Jika bisa bertemu lagi dengannya. Kamu sudah sadar. Bagaimana? Kepalamu sakit? Mau muntah? Aku di rumah sakit? Kamu yang menyelamatkanku? Tapi kenapa aku di sini? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Sudah, jangan dipikirkan. Kepalamu mengalami trauma berat. Sementara kehilangan ingatan itu wajar. Istirahatlah yang cukup. Mungkin besok semuanya akan kembali. Tapi jika aku tidak ingat apa-apa, harus kemana? Tinggal saja di rumah sakit. Jika sudah sembuh tapi masih tidak ingat, aku yang akan menampungmu. Di tubuhku, tidak ada dokumen identitas atau semacamnya. Aku juga berharap punya, setidaknya bisa menemukan keluarga untuk membayar biaya rumah sakitku. Kalian sudah lihat berita? Putra mahkota keluarga Qin yang misterius itu meninggal dalam kecelakaan pesawat. Sangat disayangkan. Keluarga Qin? Iya, sangat kaya, dan juga anggota pasukan khusus. Tetapi kebetulan ada di pesawat itu. Lihatlah, kamu si miskin ini lebih beruntung. Aku belum selesai membacanya. Kamu perlu istirahat yang cukup. Gosip tidak penting ini tidak perlu diperhatikan. Bukan urusanmu. Lalu apa yang harus saya perhatikan? Atau, Dr. Jiang? Kamu punya pacar? Saya. Kenapa? Mau menikah dengannya? Bolehkah saya? Bisa aja. Percaya tidak, saya akan hentikan obatmu. Mimpi kali. Dr. Jiang kami pernah memenangkan penghargaan dokter nasional. Itu kehormatan tertinggi di dunia medis. Entah kapan bertemu dengannya lagi. Apa dia akan sedikit saja bangga padaku? Lejupila, cantik dan baik hati. Entah sudah berapa nyawa yang diselamatkannya dari maut. Kamu kan juga dia yang selamatkan? Dr. Jiang memang punya kekuatan yang lembut tapi tangguh. Bikin orang ingin bergantung padanya. Kayaknya otakmu memang rusak. Omong kosong. Zhang Xia, Ini rumah sakit. Kalian mau apa? Zhang Xia ya. Kamu dipecat. Kalian siapa? Apa hak kalian memecat saya? Ini perintah Nona Qin. Mau pergi sendiri? Atau kami yang lempar keluar? Nona Qin apa? Apa haknya? Mengusir dokter secara ilegal di rumah sakit? Kalau saya, Bos Liu. saya pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Apa saya berhak memecatmu? Alasannya. Jiang Xia, Nona Qin bilang. Saat jadi dokter lapangan, kamu meninggalkan pasien, menghina hidup. Dampaknya sangat buruk bagi masyarakat dan rumah sakit. Saya? Meninggalkan pasien? Saya secara resmi memecatmu. Pergi sekarang. Saya tidak kenal Nona Qin mana. Lagi pula, saya sudah bekerja bertahun-tahun di rumah sakit ini. Semua kontribusimu di rumah sakit ini. Itu sudah kewajibanmu. Kalau begitu, suruh Nona Qin ini berhadapan langsung dengan saya. Kalau tidak, tuduhan fitnah dan pemecatan ini tidak saya terima. Siapa kamu? Mau suruh Nona Qin menemuimu? Biar saya kasih tahu, setelah sang pangeran meninggal, keluarga Qin mengangkatnya sebagai anak angkat. Sekarang dia satu-satunya anak keluarga Qin. Keluarga Qin? Semua orang sama. Lihat dirimu, seperti apa? Jilat sol sepatunya saja tidak pantas. Aku belum pernah menjilat, jadi tentu tidak mengerti. Tidak seperti Anda yang sudah berpengalaman. Apa katamu? Aku bilang, tuduhan tanpa bukti ini tidak aku terima. Tidak peduli kamu terima atau tidak, hari ini aku tidak hanya memecatmu. Nona Qin juga akan menghapus namamu dari seluruh dunia kedokteran. Ayo, buang dia dan sampah yang dia bawa keluar dari sini. Serang! Jangan sentuh dia. Bangun, lepaskan dia. Pukul dengan keras. Tidak punya uang masih mau berobat? Cepat pergi. Jangan bergerak, jangan ada yang mendekat. Jiang Xia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti pasienku. Mundur. Keluar. Dr. Jiang.
Jangan takut, tunggu aku kembali. Kok aku merasa kamu lebih takut daripada aku? Jiang Xia, mari kita bicara baik-baik. Nona Qin, tolong aku. Tidak menyangkakan, Jiang Xia, kita bertemu lagi. Sekarang kita sudah sangat berbeda. Lin Yanyu, Diam. Sekarang aku Marga Qin. Panggil aku Nona Qin. kapan kamu menjadi anak angkat keluarga Qin? Karena aku dilahirkan untuk kaya, tidak seperti sampah seperti kamu. Sama sekali berbeda. Tidak peduli berapa ibu yang kamu akui. Kenapa kamu memfitnahku di luar? Kenapa? Karena aku benci kamu, cukup? Aku hanya ingin bermain denganmu. Ingat baik-baik, selama aku masih Nona Qin, kamu akan selalu berada di bawah kakiku. Aku tidak percaya dengan statusmu yang bisa mengendalikan segalanya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. 1 tamparan 10.000, tidak ada batas maksimal. 3 pukulan tanggung jawabku. Yang tidak mau memukul, keluar bersamanya. Pukul dia. Dokter Jiang. Jiang Xia, aku bermain dengan nyawamu. Sama seperti bermain dengan anjing, tidak ada bedanya. Karena aku sudah mengambil identitasmu, maka kamu harus menghilang. Dia terluka parah, tidak boleh keluar. Dokter Jiang. Jiang Xia. Siapa orang sakit di dalam yang masih ingin melindungimu? Bawa dia keluar dan pukul. Pukul kamu. Jangan. Kill ya. Pukul. Lin Yanyu, apa kamu melakukan sesuatu yang tidak berani ku ketahui sampai ingin cepat menyingkirkanku? Kuberi kamu kesempatan untuk bertahan, tapi kamu masih berani bicara sembarangan. Kalau begitu, aku akan menutup rumah sakit ini dan mengusir semua pasien sialan ini. Tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Rumah sakit ini tidak boleh ditutup. Kamu si pembawa sial, cepat pergi dari sini. Nona Qin, kami sudah memukulmu tadi. Sekarang tangan ini masih sakit. Saat ku ingat kamu yang melakukan operasiku, aku merasa mual sampai tidak bisa makan dan tidur. Sangat menyesal tidak melaporkanmu. Nona Qin menyuruhmu pergi. Kenapa kamu masih di sini? Kamu cari mati sendiri. Jangan libatkan kami. Xiao Li, kamu adalah hasil operasiku selama 3 hari 3 malam, baru bisa diselamatkan. Tapi kamu juga yang memukulku paling keras. Fang Fang, setengah darah di tubuhmu adalah dariku. Kenapa waktu itu tidak merasa jijik? Lao Zhao, kalau nanti kakimu patah, jangan datang lagi padaku. Biaya pengobatannya, aku khawatir kamu tidak mampu membayar. Kalau begitu, tidak ada gunanya aku tetap di sini. Aku mengundurkan diri. Jiang Xia, kehidupan sengsaramu baru saja dimulai. Mereka berani memukulmu sampai seperti ini. Aku. Jangan bergerak, kamu tidak boleh emosi sekarang. Aku baik-baik saja, pulang dulu bersamaku. Setelah lukamu sembuh, baru bantu aku balas dendam. Oke? Jika aku bisa mengingat siapa diriku, setidaknya tidak akan membebaninya. Tapi sekarang, bahkan perlindungan dasar pun tidak bisa kulakukan. Pergi. Berhenti. Tunggu di sini, jangan mendekat dulu. Aduh. Aduh, hentikan. Kalian tidak boleh merebokan. Jangan to people lagi. Jangan, lepaskan. Aduh. Kumohon. Berhenti. Ayah, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, restoran sudah disegel, masih bilang tidak apa-apa? Kamu sudah menghina siapa? Aku. Mereka langsung bilang tidak memenuhi standar kesehatan, harus dirobohkan paksa. Bilang aku punya anak perempuan yang hebat. Lin Yanyu.
hanya memecat kamu. Apa serunya itu? Kamu telah menghina aku, nona dari keluarga Qin. Setelah ini di Haichen. Tidak akan ada tempat untukmu berdiri. APA, kamu dipecat. Dia memfitnahku. Itu adalah putri sulung keluarga Qin. Tentu saja apa yang dia katakan adalah benar. Lin Yanyu tumbuh besar bersamamu. Bahkan tidak pernah sekolah SMA, tapi bagaimana dia bisa menjadi anak keluarga Qin? Kamu? Selain menghabiskan uang untuk belajar, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hanya bisa berpura-pura mulia, menolong anak-anak miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Lin Yanyu, kamu tidak bisa selamanya bergantung pada keluarga Qin. Aku menyarankanmu untuk berbuat baik, atau kamu akan celaka. Kamu, jika Jiang Xie tahu aku menggantikan identitasnya, aku benar-benar akan celaka. Apa masih berdiri saja? Hankerken, siapa yang berani menghalangi? Kubur di tempat. Siapa yang berani menghancurkan, aku akan laporkan ke polisi. Hankerken. Jangan hancurkan. Aduh, jangan sentuh barang-barangku. Aduh, jangan hancurkan lagi. Ayah, Aduh, ayah, jangan hancurkan. Letakkan barang-barangku. kamu tidak takut mati? Nyawaku ini adalah milikmu. Tentu saja harus melindungimu. Siluet ini kok agak familiar ya? Ayah, Lao Zhong, Zhang Xiao. Dulu aku sudah menyuruhmu cepat menikah, tapi kamu malah ingin kuliah kedokteran. Kalau dengar kata-kataku, sekarang sudah jadi nyonya kaya. Dasar keras kepala. laki-laki tua 70 tahun itu, kenapa tidak kamu nikahi saja? Aduh, lebih baik mati. Masih berani membantah? Menikah ke keluarga Jiang, tidak pernah merasakan kebahagiaan sehalipun. Sudah harus menjanda. Kamu menghina Nona Qin. Bagaimana aku bisa hidup di sisa umurku ini? Ayah, kembalikan obatku. Mengembalikannya? Baiklah, berlutut dan mintalah padaku. Apa kamu tidak segera pergi? Kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu? Camarilla. Tolong kembalikan obatku. Inikah caramu meminta tolong? Kembalikan obatku. Apa yang kamu lakukan? Kamu sok kuat apa? Kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Jika ayah Zhang Xiao ada di sini. Bisakah kamu bertanggung jawab? Sejak kecil kamu selalu lebih unggul dariku. Semua orang memuji-mujimu. Tak disangka hari ini, kamu kalah telak di bawah kakiku, Nona Qin. Keluarga Qin. Gimana kalau kamu sampai melukai Nona Qin? Berani-beraninya dorong aku. Kalian pada buta ya? Ayo serang mereka. Jangan, Nona Qin. Semua gara-gara si kecil ini yang bikin marah. Aku nggak ada hubungannya. Bibi Wang, kalian kan satu keluarga. Ya harus sama-sama susah dong. Eyo. Nggak ada hubungannya dengan aku. Bising banget. Nah, selesai sudah, Jiang Xia. Mulai sekarang akulah satu-satunya Nona Qin. Haha. Jiang Xia. Jangan bergerak. Kamu terluka. Kenapa pelukan ini rasanya mirip sekali dengan dia? Boss Qin, hello. Tuan muda sudah pulang. Anak kita pulang. Ada serangan mendadak. Berdiri. Dia lagi nggak waras, harap kamu bisa memaafkannya. Dia itu si sakit-sakitan yang mau melindungimu di rumah sakit ya? Jiang Xia,
Kamu cuma pantas hidup sama sampah masyarakat kayak gini. Nggak kayak aku. Punya ibu angkat, nyonya tua keluarga Qin. Dia akan bantu pilihkan lelaki terhebat di dunia untukku. Bukan cuma kita berdua, anak cucu kita nanti. Selamanya akan beda jauh tingkatannya. Hahaha. Kamu baik-baik saja? Lukamu belum sembuh. Jangan bentrok dengan mereka. Aku baik-baik saja. Barusan ada beberapa kilas balik di kepalaku, tapi cuma sekilas. Gak bisa ingat apa-apa. Jangan dipaksakan. Aduh, lebih baik aku mati aja. Dosa apa yang sudah kulakukan ini? Sampai berani menghina Nona Qin. Hidupku selanjutnya mau gimana ini? Esai Chong, aku mau cerai sama kamu. APA. Sirai. Lagian kalian sudah menghina Nona Qin. Masa depan pasti suram. Kalau mau hancur, jajak-ajak aku. Rumah dan tanah kampung halamanmu harus jadi milikku. Wah, kamu nggak pelit-pelit ya? Jiang Xia, kamu nggak kerja, nggak punya pacar. Ayahmu sekarang begini, nggak akan lama lagi umurnya. Kalau mau hancur, jangan ajak-ajak aku. Beresiko nyawamu, tahu. Kalian juga harus ganti rugi moral, nafkah, dan kerugian masa mudaku. Kalau nggak bayar, aku laporkan kalian. Sayang, maaf ya, Nona Qin. Lihat saja kamu bisa sombong berapa hari lagi. Besok aku akan cari kerja. Aku tidak percaya keluarga Qin benar-benar bisa menguasai segalanya. Halo, ini resume saya. Silakan dilihat. Nona Jiang, kami tahu kamu sangat berbakat, tapi kami tidak berani menyinggung keluarga Qin. Kalau memang tidak ada yang berani melawan keluarga Qin, aku akan memperkerjakan diriku sendiri. Meskipun ini hanya klinik kecil. Tapi setidaknya ada harapan. Di sini bisa berobat? Berobat? Kami baru buka. Anda tidak enak badan di mana? Sini, saya periksa. Baru buka? Kamu dokter? Ya, Mudah banget, bisa ngobatin nggak? Mending cari tempat lain deh. Tante, kami klinik resmi. Dan lisensi praktik serta sertifikat saya asli semua. Lagi pula baru buka. Bayarnya setelah sembuh. Wah, bagus banget. Oke deh. Ayo sini. Akhir-akhir ini batuk-batuk, cepat periksa saya. Baik. Halo, Lao Zhang, ada klinik di sini. Bayarnya setelah sembuh. Kan kamu sakit pinggang? Ajak teman-teman kita yang lain juga. Toko di depan itu, Ayan dulu suka ke sana. Xiao Zhao, lihat. Mobil itu persis seperti punya Ayan. Ibu Qin, akhir-akhir ini Anda selalu terkenang melihat barang-barang. Nanti kesehatan Anda terganggu. Iya Bu, saya cari dokter untuk mengatur kesehatan Anda. Saya tidak mau siapa-siapa. Saya janji sama Bos Qin akan berbakti pada Anda. Tidak boleh mengecewakannya. Kalau mimpi Bos Qin, nanti dia marahi saya. Dia kan seperti kakakmu. Masa tega marahin kamu? Kalau Ayan masih hidup, kamu pasti jadi menantuku. Dengan nyawanya. Jangan menukar kemek nyuran sumber hidup antaku. Bos Qin, terima kasih banyak. Plat nomor mobil itu kayak familiar. Suka? Enggak, takut kamu sibuk sampai lupa makan. Ini. Wangi banget. Kamu yang masak? Kayaknya sebelum amnesia, aku nggak bisa masak ya. Enak banget. Aku putuskan. Kalau sudah kaya nanti, pasti kubelikan kamu mobil itu. Kerja. Rencana hidupmu ke depannya ada aku. Aku cuma asal bicara. Ini juga salahku, dan sekarang otakmu rusak. Tak ada tempat untuk pergi,
Aku tak bisa membiarkanmu begitu saja. Aku belum siap. Makanan akan dingin, cepat makan kalau sudah siap. Hei, kamu benar-benar membosankan. Dokter-dokter ini tidak ada yang bagus. Nona, data dokter terkenal dalam dan luar negeri semuanya ada di sini. Aku ingin yang 100% bisa menyembuhkan penyakit ibu angkat. Siapa di sini yang bisa menjamin tidak ada satu kesalahan pun? Saya Paul, hanya yang terbaik yang bisa membuat Ibu Kim merasa aku berbakti. Dia akan lebih menyukaiku. Katanya ada klinik baru di selatan kota. Klinik? Meskipun hanya klinik, tapi katanya, semua yang berobat di sana sembuh total. Orang-orang bilang itu dokter ajaib. Asalkan bisa mengokohkan posisiku di keluarga Kin. Tidak masalah, aku harus ke sana. Ayo kita lihat. Wah, Dokter Jiang, kamu benar-benar dokter ajaib. Terlalu berlebihan, pulang dan istirahat yang cukup, pasti sembuh. Oh baiklah. Hati-hati di jalan. Hah? Dasar tua bangka, buta ya? Jiang Xiao, kamu lagi. Kamu masih di Haicheng, malah buka klinik kumuh begini. Berani-beraninya mengaku dokter ajaib. Apa? Akhirnya sadar diri sakit dan mau berobat? Buang muka, tak tahu terima kasih. Kusuruh kamu pergi dari Haicheng, kamu anggap angin lalu ya? Heng Kirken. Saya, Kalian mau apa? Jangan, Hahaha. jangan. Lepaskan aku. Selama aku masih di Haicheng, kamu takkan bisa hidup tenang. Ingat itu. Klinik ini menghabiskan semua tabunganku. Dan peralatan yang dibeli dengan pinjaman. Sekarang kita bahkan lebih buruk dari pengemis. Tidak apa-apa. Maafkan aku. Bukan salahmu. Aku yang memprovokasi Lin Yanyu. Dia sudah berusaha sangat keras. Jika saja aku bisa mengingat siapa diriku. Jika aku bisa membantunya, meski hanya sedikit. Tidak apa-apa. Aku akan istirahat sebentar saja. game ini akan dirilis hari ini. Kenapa masih ada masalah? Sampai sekarang belum juga terselesaikan. Lihatlah Kin Corp. Masalah yang sama, kenapa mereka bisa menyelesaikannya dengan sempurna? Itu kan ahli waris Kin Corp. Dibuat langsung oleh Kinyan semasa hidupnya. Siapa yang bisa menandinginya? Kalau begitu, cari di luar sana seseorang yang bisa. Bawa Kinyan kembali. Halo. Bro, nasibmu memang sial. Kalau mau masuk kerja, selesaikan dulu masalah game ini. Kalau bisa menyelesaikan ini, Manajer pasti akan memujimu. Perusahaan kecil kita ini mana bisa menandingi teknologi CEO Qin Corp. benar, kecuali Kinyan hidup kembali. Dan duduk di sini untuk memperbaikinya. Aduh, aku pergi. Hebat sekali, bro. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Gampang. Sudah selesai. Bos, aku salut padamu. Kalian, ini. Ini kan sudah selesai. Kamu baru ya? Kerja bagus. Segera mulai bekerja. Aku mau minta gaji setahun di muka. Boleh, tidak masalah. Sudah. Cepat bangun. Waktunya mepet. Segera rilis. Baik. Kaya raya. Hahaha. Apakah kamu game perusahaan kita? Dikalahkan oleh perusahaan kecil tak dikenal? Begitu kata divisi teknologi. Tidak mungkin. Teknologi intinya. Debut langsung oleh Ayan semasa hidupnya. Selain Ayan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kami dengar karyawan baru di sana yang baru bekerja sehari. Hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikannya. Tapi kami sudah menemukan. Alamat orang itu. Di sini.
Bagus. Aku ingin melihat siapa yang lebih hebat dari anakku. Bu, kondisi Anda belum pulih. Biar aku saja yang pergi. Meski si nenek ini sekarang percaya padaku, tapi siapa tahu. Mengajak orang yang lebih hebat dari Kinyan. Juga sebagai jaminan tambahan. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Aku sudah kembali. Aku punya ide untuk meminimalisir kerugian. Ayo, dengarkan aku. Kamu dengerin aku dulu. Kamu merampok bank. Kok nggak bilang-bilang aku? Aku nggak merampok bang, aku baru aja mulai kerja hari ini. Ini gaji di muka aku. Kerja apa yang gajinya segitu banyak? Jangan-jangan dia kerja di bidang itu? Jangan-jangan kamu jadi gigolo? Hah? Jadi dia jual diri. Aku nggak boleh tunjukin. Rasa jijik, dia melakukan ini semua buat aku. Sampai harus jual tampang. Tapi, kerjaan nggak bener gitu gampang kena penyakit. Sebenarnya aku. Lepas bajunya, cepetan lepas. Aduh, anak muda zaman sekarang memang. Aduh ayah, aku nggak gitu. Kamu ketawa apa sih? Cepetan lepas. Nggak ada bekas ciuman atau luka aneh, nggak ada. Aku kerja di perusahaan game yang beneran. Emangnya kenapa ada bekas ciuman? Perusahaan game. Xiao Yanyao? Nama apa ini? Waktu masuk kerja, harus isi data dasar, kamu kan akhir-akhir ini. Sering suruh aku minum obat anti radang, ya udah aku pakai nama itu aja. Tadi kamu lihat badan aku lama banget, gimana pendapatmu? Apa-apaan sih? Aku dokter. Aku lagi periksa kesehatan kamu, nggak ada pikiran aneh-aneh. Kamu salah paham deh. Periksa kesehatan. Kenapa sih 4 kata itu keluar dari mulut dia? Jadi kedengeran mesum banget. Aku siapin makanan buat kamu. Aku ambilinnya. Keluarga Qin, kayaknya mulai hari ini nggak bakal tenang. Kok kamu? Kamu itu si jago teknologi? Jago teknologi. Kami perusahaan game yang beneran. Ternyata dia nyari Xiaoyan. Aku nggak boleh bilang Xiaoyan. Jatuh ke tangannya. Iya dong, aku emang jago urusan kode teknologi. Kamu nggak tahu? Zhang Xiao, if you cari ITU. Udah kabur bawa uang, kecuali dia sama almarhum bapaknya. Yang satu lagi, 80% itu orang yang aku cari. Siapa yang suruh kamu masuk? Bagus Jiangxia, berani-beraninya kamu bohongin aku. Kamu bukan orang itu kan? Aku tebak. Kamu sembunyiin orang di sini kan? Minger. Bangun. Ayah, jangan keluar kamar ya. Lin Yanyu, kamu berhenti. Dokter Jiang. Ternyata bersembunyi di rumah. Lin Yanyu, kalau kau terus begini aku laporkan ke polisi. Baiklah, kalau begitu aku laporkan kau jualan di rumah. Kau, Kenapa? Sekarang kau miskin melarat. Selain tubuhmu yang kering kerontang ini, apalagi yang bisa kau gunakan untuk mempertahankannya? Bujangan tampan di dalam, kalau kau keluar sekarang. Setuju bergabung dengan Qin Group, gaji terserah kau. Qin Group akan kudatangi, tapi di hari kehancurannya. Jangan-jangan orang ini bermuslim dengan Qin Group? Kalau kau tidak peduli dengan Qin Group, bagaimana denganku? Qin Group membuatku muak, tapi tidak sebanding denganmu. Pergi. Jangan tidak tahu terima kasih. Besok ku buat perusahaan bangkrut. Akan ada saatnya kalian berlutut memohon padaku. Humph. Kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja, tapi kamu mungkin akan kehilangan pekerjaan. Tidak apa-apa. Kamu sangat hebat. Besok kita rapikan klinik.
kedepannya pasti akan lebih baik. Tolong. Nyonya. Sulit bernapas, sangat lemah, bibir sedikit kebiruan. Nyeri dada dan berkeringat, mungkin penyakit jantung. Apa yang kau lakukan? Nyonya Chin. Jangan khawatir, saya memberi Nyonya Qin ini. Obat racikan saya sendiri. Aman dikonsumsi untuk masalah jantung. Damn, kau tahu siapa Nyonya Chin kami? Kalau sampai ada apa-apa, nyawamu yang hina ini bisa mengganti? Saya dokter, saya jamin, ratu ibu ini setelah minum obat saya, tidak akan ada masalah. Dokter dari rumah sakit mana? Tunjukkan kartu kerja, lisensi dokter. Dan KTP-MU, tunjukkan semua padaku. Xiao Zhao. Nyonya Qin, Anda membuatku kaget. Terima kasih. Tadi sada kaki sudah masuk ke gerbang neraka. Sama-sama, menyembuhkan orang adalah tugas dokter. Saya merasa jauh lebih baik. Anda benar-benar dokter yang baik. Satu pil saja bisa membuat Nyonya Qin membaik. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Biarkan dia memeriksa Nyonya Qin. Maaf dokter, tadi saya terlalu panik. Tidak apa-apa, saya mengerti. Nyonya Qin, hari ini bisa bertemu dokter ini. Sangat beruntung. Bagaimana kalau meminta beliau memeriksa Anda? Obat saya ini hanya meredakan ketidaknyamanan Anda sementara. Di depan ada klinik saya, jika Anda bersedia. Bisa dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Itu akan merepotkan. Baiklah. Entah Xiaoyan sudah merapikan atau belum. Aku pulang. Oke. Wah, kita baru buka belum lama, masih agak berantakan tapi tenang saja. Sama sekali tidak akan mempengaruhi pengobatan. Silakan duduk dulu. Ayo. Anda duduk dulu. Tunggu sebentar. Jangan membereskan lagi. Ada tamu. Kalau orang tahu kita baru diobrak-abrik, kurang baik. Kalau begitu aku keluar dulu menjamu kamu. Ah, tidak usah. Kamu sudah capek-capek. Bagian luar serahkan saja padaku. Tidak seberat dokter Jiang yang harus cari uang. Sekaligus menafkahi aku. Kamu nanti saja keluar. Tiga hari lagi datang kontrol ulang saja. Tidak, saya baru tarik biaya setelah penyakit sembuh. Kok bisa bilang begitu? Anggap saya seperti apa? Tapi ini terlalu banyak. Apakah dokter Jiang merasa nyawaku tidak seharga ini? Bukan. Kalau begitu saya permisi dulu. Ah, baik. Pasien sudah pergi. Cepat lihat, banyak uang. Banyak sampai bisa beli semua di sini, termasuk peralatannya. Kita bisa ganti yang paling canggih. Nasib kita berubah. Aku jadi penasaran, pasien apa yang bisa semurah hati ini? Aku lihat dulu. Hei. Lupa minta kartu nama dokter Jiang. Nenek Chin. Aku sudah menyimpan kartu nama dokter Jiang. Kebetulan sekali. Ada kabar gembira apa, Ibu angkat? Hari ini Nenek Qin tiba-tiba kambuh. Untung bertemu tabib baik hati. Dokter ini benar-benar baik, bahkan tidak mau menerima biaya. Akhirnya setelah aku membujuk, baru mau menerima. Kemarin gagal merekrut ahli teknologi yang tidak tahu diri itu. Si nenek sudah agak kesal. Kali ini, aku harus menarik tabib itu ke pihak kita. Bagus sekali Ibu angkat, kalau boleh tahu. Tabib itu namanya siapa? Bertugas di rumah sakit mana? Aku harus berterima kasih langsung padanya. Mulai sekarang kesehatan si nenek ada di tanganku. Kapan dia akan mati, itu tergantung kata-kataku. Ini kartu nama dokter itu. Jiang Xiao, ternyata dia. Ada APA? Kamu kenal dokter Jiang? Aku sudah kenal dokter Jiang selama bertahun-tahun. Kami bukan hanya teman sekelas, tapi juga sahabat sejak kecil. Kami bahkan bekerja di rumah sakit yang sama. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku sudah menghancurkannya. Klinik Jiang Xiao. Dia masih bisa mendekati nenek tua ini. Harusnya dia mati. Yanyu, kamu kenapa? Aku hanya merasa Takdir ITU sangat ajaib. Tapi, sebelumnya aku dengar
Dr. Jiang dipecat dari rumah sakit karena kesalahan medis. Aku sangat khawatir padanya. Ini, Dr. Jiang terlihat tidak seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Nenek tua ini hanya bertemu Jiang Xia sekali. Sudah sangat percaya padanya. Oh ya, aku akan kontrol 3 hari lagi. Nanti, aku akan tanya Dr. Jiang. Mungkin bisa membantunya. Tidak boleh. Mereka tidak boleh berimu lagi. Ibu angkat. Tidak usah repot-repot, aku yang akan pergi. Harus sebelum Jiang Xia tahu. Aku mengganti identitasnya, buat nenek tua ini kecewa padanya. Jiang Xia, wanita saksesi. Kamu lagi gila apa? Jangan pikir karena kamu pernah mengobati ibu angkatku. Kamu bisa naik daun. Simpannya jahatmu, atau Kamu tahu caraku. Ibu angkat, ternyata Nyonya Qin itu adalah Nenek Qin. Kalau kamu bisa, kenapa aku tidak? Kamu tidak bisa berhasil jika Nyonya Qin menyukaiku. Dia mungkin mengaku sebagai anak angkat. mimpi. Akulah satu-satunya putri keluarga Qin. Kamu tidak pantas bersaing denganku. Simpan kata-katamu untuk Nenek Qin. Kalau kamu begitu percaya diri, besok, ruang VIP Hotel Yuhao, aku tunggu. Aku ingin lihat, apakah ibu angkat lebih menyukaimu. Jika kamu tidak datang, jangan salahkan aku jika aku bicara. Hal yang tidak seharusnya di depan ibu angkat. Saya Lan. Ada apa? Dia datang lagi untuk apa? Pasien yang aku temui di jalan itu adalah Nyonya Qin. Dengan sangat aku sengaja memamerkan diri di depan ibu angkatnya. Dia datang khusus untuk memperingatiku. Nyonya Qin. Besok aku akan pergi ke Hotel Yuhao, menemui Nyonya Qin ini. Kalau tidak bisa menjalin hubungan baik, setidaknya jangan biarkan Lin Yanyu bicara sembarangan. Aku akan menemanimu pergi. Kamu lebih baik istirahat saja. Nyonya Qin terlihat bukan orang yang tidak masuk akal. Seharusnya tidak akan ada bahaya. Halo, Nona Qin. Sudah siap semuanya? Tenang saja, nanti pasti akan kami rekam dengan jelas. Dan lengkap untuk Anda. Dia berani menghina Nona Qin, kami pasti akan membuatnya. Menyesal dilahirkan ke dunia ini. Nyonya Qin tidak ada. Lin Yanyu juga tidak ada. Tokoh utama kita, Jiang Xia, sudah datang. Katanya dokter Jiang menyembuhkan penyakit Nyonya Qin. Hebat. Aku menghormatimu dengan segelas ini. Tahu aku dokter, masih pakai cara rendahan begini. Memberi aku obat. Nggak mau dihormatin, mau dihukum saja. Saudara-saudara, Tianjia. Dompetnya bahkan gak dibawa, katanya mau ke ruang Suian di Hotel Yuhao. Masih mau kabur? Aku kasih tahu, Nona Qin sudah bilang hari ini. Malam ini jangan harap bisa pergi dengan utuh. Aku adalah penyelamat Nyonya Qin. Siapa yang berani menyentuhku? Hahaha. Dokter yang mengobati ibu angkatku sudah banyak. Kau pikir kau benar-benar spesial? Masih saja datang dengan harapan bisa menyenangkan hati ibu angkatku? Hahaha. Kau bohong. Nyonya Qin bahkan tidak akan datang. Bohong lagi kenapa? Aku adalah anak angkat. Yang diakui langsung oleh ibu. Nyawamu yang hina pantas melawanku? Hari ini aku datang untuk memberitahumu betapa bodohnya melawanku. Tahan tangannya. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau selalu bangga dengan kemampuan medismu, kan? Tangan ini pasti adalah harapanmu satu-satunya. Tunggu sampai aku memotong jari-jarimu. Satu persatu, lihat bagaimana kau bisa memegang pisau bedah lagi. Bagaimana lagi bisa menyenangkan hati ibu angkat? Lepaskan aku. Ah, dasar sampah, minggir. Nona Qin. Lin Yanyu dilindungi keluarga Qin. Kalau kalian, Mereka tend to dilindungi olehku. Jengga, selama ada Nona Qin, apa yang perlu kami takuti? hanya pernah dengar anjing mengandalkan kekuasaan manusia, belum pernah dengar anjing mengandalkan anjing. Jiang Xia. Siapa ini? Hilya? Makanan pesanan siapa ITU? Tidak boleh masuk. Bos Qin, ini bukan sudah. Kamu tahu tidak ada seorang bernama Lin Yanyu? Pemesan ruang VIP. Sekarang di mana? Lin Yanyu. Maksud Anda Nona Qin? Mereka di ruang waterfront. Saya antar Anda. Ayo.
Ini barang bagus, sangat kuat, lebih dari 10 kali efek minuman tadi. Lebih dari itu. Paling efektif untuk wanita suci sepertimu. Jiang Hie, tunggu ibu angkat. Melihatmu seperti ini, apapun yang kamu katakan, dia tidak akan percaya lagi. Kamu tidak aku ketahuan oleh Nyonya Qin tentang kejadian hari ini? Tahu apa? CCTV hotel ini sudah lama saya matikan. Hari ini saya sama sekali tidak pernah datang ke sini. Oh iya, hari ini kita tidak melihat Nona Qin sama sekali. Baik, sekarang saya seharusnya di salon kecantikan. Tempat ini serahkan pada kalian. Tolong layani Dr. Jiang dengan baik. Tenang saja. Siapa ini? Tidak tahu. Kalau bukan siang hari. Saya pikir melihat hantu, Bos Kim. Benar-benar tidak ada orkidia. Kamu siapa? Tahu tidak hari ini acara siapa? Mener Wang masih berdiri bodoh di sini? Kalau Nona Qin tahu, kamu biarkan orang ini masuk dan mengacau. Kamu tidak usah jadi Mener lagi. Nona Qin, lebih enak didengar. Anak angkat keluarga Qin. Sebenarnya, hanya menanyai untuk hiburan, tidak beda dengan kucing atau anjing kecil. Pemegang kekuasaan sejati keluarga Qin adalah pangeran ini. Bos Kim tiba-tiba datang. Cepat kembali. Bos Qin yang mana? Yang mana? Pangeran keluarga Qin. Kamu mau saja. Kamu sudah meninggal. Benar, kami semua melihatnya. Manajer Hotel Yuhao sendiri yang membuktikan. Orang itu adalah Bos Qin. Qin yang jelas sudah lama meninggal. Cepat kirimkan rekaman CCTV hotel. CCTV? Kamu sudah menyuruh orang menutupnya sejak pagi. Apa Jiang Xia membohongiku? Saat itu Qin tidak meninggal. Yang dibawa Jiang Xia kembali ke rumah sakit. Selama ini tinggal di sisi Jiang Xia. Pasien hantu di sebelah itu adalah Qin. Jangan sampai dia. Berhenti. Sebelum Nona Qin kembali, kalian tidak boleh pergi dari sini. Kalian benar-benar tidak takut mati? Qin. Bos Qin, mengantar Nona Jiang ke rumah sakit. Sebelum pergi bilang, urusan ini pasti akan diselesaikan denganmu. Kamu yakin orang itu Qin? Bukankah dia sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat itu? Kamu benar-benar melihatnya dengan jelas? Sudah jelas, Nona Qin, hotel ini milik keluarga Qin. Saat pembukaan, aku pernah melihat Bos Qin. Barusan benar-benar dia sendiri. Qin tidak meninggal, aku hancur. Kali ini benar-benar hancur jika nenek tua itu tahu aku membohonginya. Aku tidak hanya akan kehilangan segalanya, mungkin juga tidak akan mati utuh. Mengapa? Mengapa langit mempermainkanku seperti ini? Qin. Ternyata, begitu mendengar nama Bos Qin, anak angkat yang dimanja ini tidak berarti apa-apa lagi. Nona Qin, daripada kamu berlutut di sini, lebih baik pergi ke rumah sakit. Minta maaf kepada Bos Qin, atas nama keluarga. Bos Qin seharusnya tidak akan terlalu marah. Ya, rumah sakit. Aku segera ke rumah sakit, ke rumah sakit. Tuan, mohon tunggu sebentar. Baik, aku keluar. Tuan ini, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Dia kaget. Ditambah kehilangan banyak darah sampai pingsan, luka di tangannya cukup dalam. Tapi tidak merusak saraf, istirahat yang cukup, masih bisa pulih. Terima kasih. Maaf, aku seharusnya tidak menyuruhmu pergi. Bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi sendiri? Ngapain minta maaf? Bodoh. Jangan tinggalkan aku, Jiang Xia. Aku hampir mengira akan kehilanganmu. Masa sih? Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Benar, kan? Bahkan jika nanti aku ingat lagi. Kamu tidak akan mengusirku, kan? Kalau begitu, aku bisa anggap kamu juga suka padaku. Benar kan? Aku suka kamu, Jiang Xia. Kamu juga suka aku, ya? Xiaoyan. Aku. Jiang Xia, bilang kamu juga suka aku. Cukup sekali saja, bilang kamu juga suka aku. Suka. Aku suka kamu. Yang namanya Jiang Xia di ruang mana?
Nggak tahu. Yang namanya Jiangxia di ruang mana? Nggak tahu. Yang namanya Jiangxia di ruang mana? Di sana. Lin Yanyu, berani-beraninya kamu datang ke rumah sakit. Mana orangnya? Kamu sembunyikan di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kamu sembunyikan Kinyan di mana? Cepat bilang, cepat bilang. Kamu gila ya? Kinyan apaan? Aku nggak kenal sama sekali. Apa katamu? Kamu nggak kenal Kinyan? Kamu hampir membahayakanku di hotel Lanzai Yuhao. Jangan pikir pura-pura gila bisa lepas dari masalah. Lihat keadaan Jiangxia ini. Apa benar dia nggak kenal Kinyan? Kalau dia kenal, nggak mungkin dia diam saja saat aku mengambil identitasnya. Kecuali, Menir itu bohong padaku. Atau Jiangxia memang nggak tahu. Kalau yang menyelamatkannya adalah Kinyan. Bagus sekali. Bagus apanya? Kamu bilang. Nenek Qin baik padamu, tapi nggak cari dokter. Untuk memeriksamu. Jiangxia, kali ini kamu nggak bisa salahkan aku. Kamu sendiri yang bodoh. Rezeki yang melimpah ini harusnya jadi milikku. Semuanya milikku. Aku bilang nggak kenal Kinyan. Sampai segitunya senangnya. Siapa tadi orang itu? ITU Lin Yanyu. Detang berlari-lari seperti orang gila. Ngotot minta aku serahkan Kinyan. Tapi aku sama sekali tidak mengenal Kinyan. Lin Yanyu datang tepat waktu. Ayo pergi. Biarkan dia meninggalkan kedua tangannya dulu. Xiao Yan. Ada apa? Kamu mau apa? Bilang saja padaku. Jangan bergerak dulu. Aku ingin kamu tenang sedikit. Lin Yanyu, sejak pergi ke keluarga Qin, dia jadi gila-gilaan, apalagi tadi. Ngotot bilang aku kenal Kinyan. Orang kaya yang otaknya bermasalah seperti ini. Lebih baik kita jauhi saja. Hanya yang kuat yang bisa menguasai hak bicara. Aku tidak boleh membiarkan Jiangxia terus mengalah dan memohon. Dalam 3 hari, aku harus membuat keluarga Qin datang untuk berdamai. Juga tidak bisa sepenuhnya percaya pada Jiangxia. Apakah Kinyan benar-benar sudah tiada? Masih harus diselidiki. Segera pergi ke tempat kecelakaan pesawat Kinyan. Selidiki dengan teliti. Kali ini, jika hidup harus bertemu orangnya, jika mati harus melihat mayatnya. Jika Jiangxia ingin menyembunyikan orang hidup, itu bukan hal yang mudah. Oh ya, aku tanya dia saja pasti tahu. Saya Pak? Lin Yanyu, kamu mau apa? Kamu sudah cukup menyakiti keluarga kami. Pemenjong, Aku dan Jiangxia sudah selesai urusannya. Kita sudah bertetangga lebih dari 10 tahun. Aku tidak tega melihat kalian ditipu, jadi khusus datang untuk memberitahumu. Apa itu? pria ini kamu kenal, kan? Ini bukan Silian? Belakangan ada penipu yang khusus menargetkan gadis-gadis. Menipu uang dan tubuh. Aku dengar. Jiangxia baru-baru ini kenal seorang pria. Jangan-jangan dia? Kamu bilang dia penipu? Kamu memang mengenalnya. Di mana dia? Masih di rumah kalian? Jackie No Jiangxia bagaimana? Sudah berapa lama? Sampai tahap apa mereka? Aduh, cepat bilang. Xiaoyan, anak yang baik seperti itu. Benar keja penipu? Lin Yanyu khusus datang ke sini. Hanya karena takut kami ditipu, dia mana mungkin sebaik itu. Dia sangat ingin tahu kabar Silian. Pasti ada udang di balik batu. Aku tidak boleh memberitahunya. Cepat bilang. Orang ini ada di mana? Aku tidak tahu. APA? Aku cuma merasa cowok ini tampan. Mana mungkin dia penipu? Kamu beneran nggak kenal dia? Jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Nyelamatin penjahat juga melanggar hukum, kalian berdua. Kalau nggak mau sisa hidup di penjara. Mending sekarang juga ngomong. Otakmu bermasalah atau telingamu yang bermasalah? Udah aku bilang gak kenal. Pergi sana. Dasar tua bangka, berani bohongin aku? Nanti kamu tahu rasa. Apa bener Jiangxia nggak kenal Kinyan? Udah gue bilang dia nggak punya nasib. Rezeki udah di depan mata malah lepas. Hei sia-sia tadi. Lin Yanyu nanya-nanya soal Silian. Aku nggak ngasih tahu apa-apa, kayaknya dia mau ngelakuin sesuatu yang jahat. Kalian berdua hati-hati ya. Ngerti? Apa? Kamu juga jaga diri. Ada apa? Kelihatannya nggak senang. Lin Yanyu datang ke rumah nanya-nanya soal kamu. Dia kayaknya sangat peduli sama kamu.
Jangan ngomong hal yang menjijikan gitu dong. Sekarang yang bikin Lin Yanyu panik, pasti cuma urusan keluarga Qin. Apa? Kamu beneran dari keluarga Qin? Sebenarnya kalau dilihat lebih teliti, kamu mirip banget sama Nyonya Qin. Terus, katanya bos Qin itu jago banget soal komputer. Kebetulan kamu juga jago. Iya, aku anak kandung Nyonya Qin. Aku, Qin Yan. Tapi, kayaknya Lin Yanyu beneran kenal kamu. Gimana kalau aku coba intip info darinya? Siapa tahu bisa nemuin identitas aslimu. Kalau kamu sebut namaku, dia pasti waspada. Gak bakal ngasih tahu. Bener juga. Udah, jangan dipikirin. Apapun identitasku dulu, sekarang, aku cuma si ayahnya MU. Lin Yanyu itu berbuat semaunya, udah waktunya kita kasih masalah buat dia. Tante, coba lihat kalung baruku. Saham Qin turun drastis karena skandalmu. Gak tahu udah rugi berapa kalung kayak gini. Kamu malah santai aja ya soal skandalku. Skandal APA? Sekarang internet rame banget. Soal kasus-kasus medis waktu kamu jadi dokter, banyak pasien yang komplain. Nama baik keluarga Qin bakal hancur karena kamu. Tidak, semua ini palsu. Aku difitnah. Aku mengangkatmu sebagai anak angkat. Ini semua karena Ayan, kamu. Tapi sekarang kamu malah menyeret perusahaan peninggalan Ayan ke dalam masalah. Jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi bersikap baik padamu. Ibu angkat, aku benar-benar tidak bersalah. Aku tidak peduli benar atau tidak, selesaikan masalah ini secepatnya. Kalau tidak, demi menjaga nama baik perusahaan, aku terpaksa mengorbankanmu. 10 juta, baru mau menghapus berita di internet. Kamu ini mau merampok ya? Dari mana kamu dapat berita-berita ini? Kamu ini siapa sebenarnya? Beri atau tidak, Kamu 10 juta bukan jumlah kecil. Aku butuh beberapa hari untuk mengumpulkannya. Hapus dulu beritanya dari internet. 1 hari. Lewat dari itu, deal batal. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan kapok. Apa yang kamu bicarakan? Kamu akhir-akhir ini terlihat sibuk sekali. Lagi pula sibuk apa sih? Sia-sia. Aku hadiahkan Qin Group untukmu, ya? Qin Group? Kamu ngomong apa sih? Iya juga ya. Qin Group itu apa sih? Kalau begitu aku hadiahkan perusahaan yang lebih besar. 100 kali lipat dari Qin Group untukmu. Setuju? Ini semangat tiba-tiba dari mana sih? Tapi aku tidak boleh menyurutkan semangatnya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu Xiaoyan harus semangat ya. Sia-sia. Tenang saja. Hari itu tidak akan lama lagi. Perusahaan kecil bernama Yanxia ini tiba-tiba muncul dari mana sih? Seperti anjing gila menggigit Qin Group tanpa henti. Orang di balik layar ini benar-benar punya kemampuan membuat Qin Group hampir tidak punya kesempatan untuk bernapas. Akhirnya berita-berita di internet itu bersih juga. 10 juta. Aku di keluarga Qin harus selalu tersenyum manis. Hati selalu dakdikduk selama ini, tapi sekarang habis semua. Aku bicara denganmu, dengar tidak? Ibu angkat, aku sudah membersihkan semua skandal itu. Kamu, segera temui pihak Yanxia untuk berdamai. Pastikan mereka menghentikan serangan terhadap Qin Group. Yanxia? Belakangan ada seorang Tuan Z misterius yang mengacaukan pasar saham, meraup miliaran dalam hitungan hari. Bahkan mengirim undangan ke berbagai pihak. Harus ikut pesta topengnya. Ada orang yang begitu sombong, tapi dia punya modal untuk sombong. Ada juga kabar, siapa yang bisa bertemu dengannya. Bisa menjadi Qin berikutnya. Dia, Sanggesehi Beratiyu? Aku di pesta. Harus bertemu Tuan Z ini. Tapi sebelum bertemu, Qin tidak boleh ada cacat. Jadi, kamu harus menyelesaikan Yanxia ini. Lebih baik langsung akuisisi. Bisa diakuisisi Qin. Adalah kehormatan mereka. Ibu angkat tenang, pasti beres. Xiaoyan, kita kesini buat apa? SSST, nanti kamu lihat pertunjukan bagus. Lin Yanyu, dia kesini buat apa? Kamu yang bertanggung jawab Yanxia? Misterius banget. Cepat keluar. Siapapun yang terkait Qin, aku tidak mau temui. Kalau tidak mau bicara, bisa pergi sekarang. Kamu suara ini kenapa familiar? Siapa kamu sebenarnya? Kamu bermuslim dengan Qin? Itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan hari ini. Berlagak. Aku mewakili Qin untuk mengakuisisi perusahaan kecilmu. Sipak Kaliur dan tanda tangani kontrak. Jangan salah, Qin yang butuh aku. Kalau mau berdamai.
Tunjukkan keseriusan, misalnya. Mundur dari proyek selatan kota. Mengagetkan, Kin? Xiao yang serius? Kamu bengkel baru berdiri. Berani mengancam Qin? Jangan kurang ajar. Cepat keluar. Aku mau lihat siapa kamu. Kalau kamu benar-benar dorong screen ini, maka aku dan Qin benar-benar tidak akan berhenti. Hah? Bisa apa ke Qin? Nanti Tuan Z gabung Qin. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan menyesal. Tuan Z gabung Qin? Aku tidak tahu. Kamu bengkel kecil, informasi rahasia industri. Pantas kamu tahu? Yang aku tahu, Tuan Z pasti tidak akan memandang Qin. Kalau lewatkan kesempatan berdamai hari ini, maka benar-benar tidak akan ada kesempatan menyesal. Kalau kamu cari masalah, aku malas bicara. Xiao Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kukatakan, akan memberimu sandaran. Lebih kuat dari Qin, segera terwujud. Tapi Tuan Z yang dia sebut sepertinya hebat. Kalau kerjasama dengan Qin, kita. Meski aku lupa segalanya, tapi tidak akan lupa melindungimu. Besok kamu ikut aku ke pesta dansa itu, aku ada kejutan buat kamu. Kejutan? Sampah yang tidak tahu diri itu. Aku tidak percaya dia bisa berbuat macam-macam. Aku adalah putri keluarga Qin. Segera tunjukkan rekaman kamera pengawas kepada aku. Baik, tunggu sebentar. Nona Qin. Sialan, pakai masker, tidak bisa lihat wajahnya. Jiang Xia, kenapa dia bisa bersama? Orang yang bertanggung jawab dari Yan Xia? Anak, dulu sudah janji dengan Dr. Jiang untuk kontrol ulang. Kenapa beberapa hari ini dia tidak terlihat? Bahkan kliniknya juga tutup. Dia sudah meraih kesempatan emas. Ngapain lagi jadi dokter? Hah! Dr. Jiang yang baik hati dan berbakat itu. Merangkul orang yang bertanggung jawab dari Yan Xia. Membujuk pria jauh lebih mudah daripada membujuk pasien. Yan Xia, ya, itu dia. Yang selalu bermusuhan dengan keluarga Qin. Ini tidak mungkin, Dr. Jiang. Tidak mungkin terlibat dengan Yan Xia. Aku pikir dia dokter yang baik, kenapa dia melakukan ini? Ini rekaman dari kamera pengawas hotel. Jiang Xia bersama orang Yan Xia. Berpegangan tangan masak bersama, sengaja bersembunyi di balik paniket. Melihat aku direndahkan dengan mata kepala sendiri. Aduh, lihat, benar-benar dia. Kenapa dia melakukan ini? Orang selalu mencari yang lebih tinggi. Kalau bisa dapat uang dengan mudah. Ngapain susah-susah jadi dokter? Aduh, aku cuma tidak menyangka dia berani di depan aku. Menyuruh orang Yan Xia untuk tidak melepaskan keluarga Qin. Aku tahu dari kecil dia iri padaku. Tidak menyangka dia bahkan membenci keluarga Qin. Maaf, Bu. Ini juga salah aku. Aku tidak hanya gagal mengakui sisi Yan Xia, tapi malah memicu Jiang Xia. Dia bahkan bilang, harus menyuruh orang Yan Xia menghancurkan keluarga Qin. Tidak masuk akal. Dia pikir setelah Ayan pergi, keluarga Qin tidak punya penerus lagi. Aku sangat percaya padanya. Dia mau jadi rendah diri terserah, tapi berani menantang keluarga Qin. Baiklah, aku akan segera merobek wajah munafiknya. HMPH, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jiang Xia, kali ini kamu akan merasakan akibatnya. Mana yang harus dipilih ya? Aku mau angkat telepon dulu. Baik. Halo, ada apa? Kostum pesta topeng. Tidak perlu terlalu serius kan? Zhang Xia, Nenek Qin, apa maksud Anda? bagaimana? Mumpung sekali masih merasa bersalah, aku bilang kenapa di klinik tidak bisa menemukan Dr. Jiang. Ternyata di sini sibuk ya. Nenek Qin, akhir-akhir ini kesehatan saya bermasalah. Janji pemeriksaan ulang dengan Anda saya langgar. Jika Anda marah karena ini, saya bisa. Aku tahu kamu sibuk menemani para pria tak jelas, tentu tidak sempat mengurus nenek tua seperti aku. Apa maksud Anda? Jangan pura-pura bodoh. Apa hubunganmu dengan kepala Yan Xia? Kalian berdua masuk hotel bergandengan tangan. Tidak mungkin hanya duduk, ngobrol biasa kan? Nenek Qin, Anda salah paham. Kami hanya... Kukira kau gadis baik, dokter yang baik. Tak kesangka kau begitu iri hati. Kemarin baru menghina Yanyu. Sekarang berani melawan keluarga Qin. Nenek Qin, dalam ayam ini, kakak Anda juga tidak bisa menjelaskan urusan perusahaan. Tapi saya jamin, semua ini sesuai aturan. Jaminan apa? Dengan karakter lucumu atau tubuhmu? Nenek Qin, Anda benar-benar salah paham. Ya, salah paham. Kukira kau polos dan baik hati. Dokter yang jujur dan penuh kasih. Sebelumnya Yanyu bilang, kau dipecat karena masalah perilaku. Aku malah mengira kau difitnah. Berusaha membela dan menegakkan keadilan untukmu, aku. Sangka bodoh. Nenek Qin, cepat duduk. Jangan sentuh aku. Hari ini, bahkanlah di sini pun, jangan sentuh aku. Dengan tangan kotormu. Nenek Qin. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau kau selamatkan. Ada apa? Dia Nenek Qin, mungkin terlalu emosi. Hingga serangan jantung. Keluarga Qin. Kenapa terlihat agak familiar? Nenek Qin salah paham aku merayu Anda. Bilang menyerang keluarga Qin hingga serangan jantung. Tidak boleh aku menyelamatkannya? Keluarga Qin tanpa bos Qin itu. Seperti harimau tak bergigi, daging gemuk sudah tersedia di sana. Kamu sendiri tak bisa menghabiskannya. Tak boleh orang lain mencicipi. Jangan-jangan dia sengaja cari masalah. Dia memang punya penyakit jantung. Aku hanya membelinya. Perawatan sederhana. Lebih baik beritahu keluarga Qin. Nenek Qin ya? Entah Anda bisa dengar atau tidak. Tapi ini hanya sekali kukatakan, di dunia bisnis yang kuat memaksa yang lemah. Berebut dan saling sikut, itu hal yang wajar.
Anda diam-diam cari masalah, usia Anda sudah sepuh. Lebih baik kurangi, jangan sampai kesehatan Anda sendiri yang terganggu. Sudah, ini semua salah paham. Dulu saat kami jadi sasaran Kin Group, 100 kali lebih parah dari Kin Group sekarang. Ya apanya cari masalah denganmu? Nanti kita jelaskan lagi padanya. Ayo pergi dulu. Nanti kau nenekin bangun dan lihat aku. Lagi-lagi tidak senang. Ian, Nyonya Chin, Ian, Nenek Kin, bagaimana keadaan Anda? Orang sini bilang Anda pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? sangat mirip Ayan. Sejak Tuan muda meninggal, Anda sering berhalusinasi. Anda harus jaga kesehatan baik-baik. Jenazah Ayan belum ditemukan, mungkin saja. Dia masih hidup, cepat periksa. Orang di dekat Jiangxia itu. Baik. Cepat pergi. Entah bagaimana keadaan Nenek Kin sekarang. Xiaoyan, kenapa kamu datang? Ini. Buka lihat, suka tidak? Wah, cantik sekali. Ini pasti mahal ya? Kalau kita bersama. Sampai harga 1 gaun saja harus ditahan-tahan. Bukankah aku terlalu tak berguna? Tapi, kita. SSST. Ini hadiah pertamaku untukmu, jangan ditolak ya. Coba dulu, suka tidak? Baik. Ini. Bagaimana cara pakainya? Tunggu sebentar ya. Aku bantu kamu. Xiaoyan, aku... Xiaoyan, aku... Nenek Chin, Jiangxia emang ada cowok di rumah. Tapi jarang yang lihat, bahkan namanya aja. Xiaoyan Yao juga palsu. Apa dia beneran Ayan? Kayaknya nggak deh, kalau emang dia masih hidup. Kenapa dia nggak pulang? Bener juga, kayak Jiangxia gini. Nyimpen cowok liar di rumah juga biasa, Bu. Wah, bagus. Kalau pakai ini ke pesta. Nggak ada cowok yang nolak, termasuk Tuan Z itu. Pasti nggak bakal kecualian. Yang penting bisa bantu ibu dan keluarga Qin, ya ampun. Sejak Ayan meninggal, saham anjlok. Keluarga Qin terus meresot. Sampai perusahaan kecil kayak Yanxia. Berani gak hormat ke Kin? Yanyu, kalau kamu bisa buat Tuan Z setuju kerjasama, aku serahkan Qin ke kamu, beneran. Kamu satu-satunya anakku sekarang. Kalau emang kamu mampu, serahkan Qin ke kamu juga wajar. Ya udah, tunggu kabar baik dari aku. Kalau gitu, yang halangi jalan harus lenyap. Yanxia. Aduh. Nggak punya hati nurani ya? Aduh, Gak apa-apa? aku gak apa-apa. Mau kabur? Kalian mau apa sih? Kenapa dong dia? Dia sendiri yang jatuh, aku nggak dorong. Aku hampir mati. Masa aku pakai nyawaku buat fitnah kamu? Aduh, pada lihat nih. Mereka nindas cewek sendirian, malah fitnah aku. Mau nipu duitku. Pada lihat nih. Sudah tua, kamu pergi aja dulu. Dia tuh. Dia tadi yang lempar pot bunga ke aku. Nona Qin, rencananya gagal. Dasar useles, cewek aja nggak bisa bunuh. Lin Yanyu, sini loh. Ha! Nggak mau datang juga gak apa-apa, bentar lagi kita ketemu. Kamu ini siapa? Kamu mau apa? Hello. Lin Yanyu gila, sampai menyuruhmu membunuhku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya lewat. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak perlu pengakuanmu. Ah, Aku hanya ingin memukulmu. Untuk menenangkan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Besok adalah pesta topeng. Dia tidak respon apa-apa. Bahkan jika dia nekat. Tidak bisa menghentikan Kin Group dari kehancuran. Bawa proposal ini, Tuan Z pasti suka. Kau tidak masuk bersamaku? Masuklah dulu, aku punya kejutan untukmu. Kau cantik sekali, masuklah dulu. Sia-sia, alasan aku menggunakan identitasmu. Mendirikan Yanxia adalah untuk menunggu hari ini. Keluarga Qin menghinamu dengan identitas mereka. Maka aku akan menempatkanmu di posisi yang lebih tinggi. Dan membiarkanmu menghancurkan mereka sendiri. Nyonya Qin tiba, Nona Qin tiba. Nyonya Qin. Nona Qin, Nyonya Qin, selamat datang Nona Qin. Nyonya Qin, selamat datang Nona Qin. Nona Qin sungguh mempesona. Hanya untukmu. Tuan Z pasti memilih bekerja sama dengan Kin Group. Jangan bercanda, semua orang penting di Haicheng ada di sini. Kekuatan Tuan Z itu lebih menakutkan dari Qin yang dulu. Ayo pergi. Sok Gaya sebagai nomor 1 di Haicheng. Satu-satunya penerus sudah meninggal. Kin Group sudah bangkrut. Baru-baru ini perusahaan kecil. Bisa menginjak-injak mereka. Lucu sekali. Ya, sepertinya namanya Yanxia. Entah dari mana munculnya, langsung menyerang. Cepat dan kejam. Kurasa Nyonya Qin mempertaruhkan segalanya. Pada kerja sama dengan Tuan Z, lihatlah.
Sampai menggunakan siasat wanita cantik. Yanxia itu apa? Yan Yu. Hari ini kita harus sukses bekerja sama dengan Tuan Z. Aku ingin mereka semua tahu. Yanxia tidak layak menjadi lawan King Group. Kemarin gagal menyingkirkan Jiangxia. Hari ini bagaimanapun juga. Jangan biarkan Jiangxia berimu Tuan Z. Ini putri siapa ya? Sepertinya rencana Nenek Qin menggunakan kecantikan akan gagal. Nenek Qin, bagaimana kesehatan Anda belakangan ini? Kamu pasti ingin aku cepat mati. Jangan sok baik di depan dan belakangku. Berpura-pura jadi orang yang baik dan polos. Nenek Qin, Anda salah paham. Aku sudah bosan mendengar kebohonganmu. Dan juga wanita sepertimu yang melakukan apa saja untuk naik sudah sering kulihat. Jiangxia, selama ada aku dan ibu angkat, tidak ada yang bisa mengganggu perusahaan kakak Qin. Oak, sekarang kamu berani terang-terangan melawan keluarga Qin. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan lagi. Segan-segan? Lin Yanyu mengirim orang yang hampir membunuhku. Itu disebut segan-segan? Ini tidak mungkin. Lin Yanyu, kamu berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Mengaku apa? Aku tidak melakukannya. Kamu punya bukti. Yanyu, dia pernah menyelamatkan anakku. Integritasnya tidak diragukan. Justru kamu. Aduh. Bajumu ini tidak murah ya? Dengan klinik kecilmu itu. Kamu bisa beli. Kamu ini wanita penghisap yang menjual tubuh. Kamu berani meragukan anakku? Bahkan jika kita mundur 1000 langkah. Sekarang kamu terang-terangan meragukan keluarga Qin. Seharusnya kamu dihukum mati. Aku malah ingin kamu segera mati sekarang. Nenek Qin, aku selalu mengira Anda orang yang bijaksana. Dan tahu benar salah. Tapi sikap Anda hari ini sangat mengecewakan. Kamu pura-pura APA? Menggoda pria, buka perusahaan jelek. Berani kecewa pada ibu angkatku. Tunggu saja, hari ini. Keluarga Qin akan bekerja sama dengan Tuan Z. Kamu selalu menghisap keluarga Qin. Tanpa keluarga Qin, kamu apa? Jika keluarga Qin runtuh, duniamu juga akan hancur. Hari ini, aku akan menghancurkan duniamu. Identitas yang kurebut dengan susah payah. Tentu tidak bisa menjadi tidak berharga karena Jiangxia. Ya, semuanya, hari ini keluarga Qin akan berusaha mendapatkan kerjasama dengan Tuan Z. Aku mewakili keluarga Qin berjanji pada kalian, ke depannya. Semua kerjasama. Kami akan memberikan 30% keuntungan. 30%。 30% itu banyak sekali. Menekatkan. Itu berapa uangnya? Di sini tidak ada yang bisa menyaingi Qin. Sepertinya Tuan Z juga hanya bisa bekerja sama dengan Qin. Ini kesempatan langka sekali dalam hidup. Tapi, syaratnya adalah mengusir wanita ini dari pesta. Ayo. Jiangxia, setelah hari ini, kamu bahkan tidak pantas untuk menatapku. Nenek Qin, kamu akan membiarkannya melakukan ini? Ibu angkat, hari ini adalah kesempatan bagus, gunakan dia untuk memberi contoh. Sekalian untuk menunjukkan wibawa Qin. Nenek Qin. Diam. Hari ini aku akan menggantikan ibu angkat, menggantikan Qin, memberimu pelajaran. Yang datang hari ini adalah orang-orang paling berkuasa di Haicheng. Bahkan jika kami menyiksamu, kami tidak perlu bertanggung jawab. Proposalku. Sakit hati. Benar juga. Siapa tahu Tuan Z melihat ini. Masih mau bekerja sama denganmu. Lepaskan aku. Kita berdua bahkan tidak berada di titik start yang sama. Aku, Nona Qin ini, bisa dengan mudah menghancurkan semua harapan dan impianmu. Makan semuanya. Proposal yang kamu buat sendiri, pasti rasanya enak, ya? Tuan Z melihatmu seperti ini. Pasti tidak akan mau bekerja sama dengan Qin. Yang hadir di sini adalah orang-orang berkuasa di Haicheng. Menurutmu, Tuan Z akan percaya kami atau kamu? Kami hanya perlu bilang kamu mengacaukan pesta. Kami akan mengusirmu. Aku yakin, Tuan Z akan percaya kami. Dia tidak akan. Sia-sia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa yang melakukan ini? Suara ini, Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun yang berhubungan dengan Qin. Jika kamu tidak ingin bicara, kamu bisa pergi sekarang. kamu, ibu angkat, dia yang menghinaku waktu itu.
Yanxia, penanggung jawab. Dia juga peretas yang menyerang Qin dulu. Aku pernah mendengar suaranya di rumah Jiangxia. Ternyata mereka berdua sudah berhubungan sejak lama. Bagus. Pertama menolak to Warren Qin. Lalu mendirikan Yanxia untuk melawan Qin. Aku beritahu kalian berdua, hari ini tidak ada yang bisa keluar dari sini. Ibu angkat, tenang saja. Hari ini aku pasti akan menghajar mereka berdua. Dulu, saat kau menolakku, kau tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini, kan? Bentuk tubuh yang bagus, sayang sekali. Kau benar-benar tidak bisa membedakan situasi, selalu menggoda. Siapa yang berani melangkah maju, akan ikut dengannya keluar dari Hai Cheng. Tidak apa-apa. Ayo, serang mereka. Berani memukul orang dari keluarga Qin, keberanianmu tidak kecil. Tuan Qin, aku dengar setelah menyelesaikan tugas terakhir ini, kau akan kembali untuk upacara penerusannya. Benar-benar, tanpa sengaja harus kembali mewarisi kekayaan miliaran. Ian. Lin Yan. Yu. Qinyan. Kau tidak punya 3. Ian. Anakku yang baik. Benar-benar kau, Ian, anakku. Ibu. Membuatmu khawatir, maafkan aku. Xiaoyan ternyata adalah anak dari Nyonya Qin. Dia adalah penerus yang baru saja pensiun. Qin Yan. Setelah kecelakaan pesawat, kepalaku terluka. Dan kehilangan ingatan. Tapi sekarang semuanya sudah baik. Tidak heran, selama itu aku tidak bisa menemukan kabarmu. Selama kau menghilang. Ibu hampir mengikutimu, nak. Qinyan, ternyata masih hidup. Untung tidak menyinggung keluarga Qin. Sepertinya kerja sama dengan Tuan. Pasti akan dagangkan capital keluarga Qin. Qinyan ini memang jenius. Sebelum masuk ke pasukan, dia sudah memimpin Qin Group menjadi perusahaan top 100 global. Setelah masuk tim khusus, prestasinya semakin gemilang. Tidak. Tuan Z tidak akan bekerja sama dengan Qin Group, karena akulah Tuan Z. Pilihanku adalah tidak bekerja sama dengan Qin Group. Bos Qin, ternyata adalah Tuan Z. Berapa banyak lagi kekuatan yang dia sembunyikan? Ya, tidak bekerja sama dengan Qin Group. Lalu, dengan siapa kau akan bekerja sama? Anak baik, asalkan kamu baik-baik saja, bekerja sama dengan siapapun tidak masalah. Ibu tahu, ini semua untuk kebaikan keluarga Qin. Terima kasih. Bodoh. Qin Yan. Bagaimana mungkin kamu Qin Yan? Aku. Siapa aku tidak penting. Entah aku Qin Yan atau Xiaoyan. Hatiku tidak akan pernah berubah, sia-sia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Asalkan kamu ada di masa depanku. Xiaoyan. Xiaoyan. Ian. Xiaoyan, bertahanlah. Ian. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak mau hidup. Kalau Qinyan bangun, aku benar-benar tidak bisa hidup. Kenapa dia tidak bisa muncul lebih awal? Atau lebih baik terjebak dalam kecelakaan itu? Ibu angkat. Aku sebelumnya kenal seorang ahli saraf. Mungkin bisa membantu kakak. Aku akan segera memanggilnya. Ahli saraf mana? Dari rumah sakit mana? Siapa tahu aku kenal.
Kamu, minggir. Kamu menghambat pengobatan kakakku. Bisa bertanggung jawab? Aku bisa. Aku adalah dokternya. Yaki Xiaoyan selalu menjadi tanggung jawabku. Aku yang paling paham kondisinya. Sepertinya kamu takut dia bangun. Dan menghitung kesalahanmu, lalu kabur. Apa yang kamu omongkan? Aku justru berharap kakak cepat bangun. Aku berdoa setiap hari. Pasti Tuhan mendengar doaku, lalu mengembalikan kakak. Pulang. Yanyu. Kamu benar-benar penyelamat keluarga Qin. Kenapa aku merasa? Kamu sangat takut Xiaoyan bangun tadi. Tamparan tadi karena Ayan belum sadar. Kalau dia ingat Yanyu pernah menyelamatkannya, dia pasti akan minta maaf dan berterima kasih padanya. Lin Yanyu pernah menyelamatkan Xiaoyan? Kapan? Tentu saja saat Jiangxia. Kamu terus mengelanjutkan mencari oleh APA maksudmu? Apakah kamu tidak ingin kakakku sembuh? Tidak ingin keluarga kami bersatu kembali? Dokter, bagaimana? Dokter. Bagaimana kondisi anak saya, dokter? Pasien sudah sadar, nanti kalian bisa menengoknya di kamar. Baik, terima kasih. Ayan. Ayan. Kamu, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada yang tidak nyaman? Aku hanya ingat mimpi yang sangat panjang. Kepala pusing. Dokter bilang, kamu hanya perlu banyak istirahat. Yanyu. Kemerla. Tidak, kamu yang kemari. Ayan. Kamu bisa kembali kali ini berkat Yanyu. Harusnya kamu berterima kasih padanya. Bos Qin. Aku mohon. Kamu siapa? Ayan, kamu. Kamu tidak ingat Yanyu? Kepala Bos Qin sebelumnya pernah mengalami cedera parah. Mungkin karena terbentur lagi. Bisa menyebabkan gejala ingatan kacau. Tinggal di rumah sakit 2 hari lagi untuk observasi. Jika ada masalah, handle saya. Baik, terima kasih. Aku hanya ingat setelah pesawat jatuh. Ada banyak fragmen kabur di kepalaku. Lainnya, hanya ingat sampai sekarang. Dia tidak ingat, ini rezeki nomplok. Xiaoyan. Aku mengenalmu, Dr. Jiang. Dokter terkenal dari Haicheng. Kamu juga datang untuk mengobatiku? Xiaoyan. Apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan. Dr. Jiang cukup akrab ya. Dalam rencana hidup Dr. Jiang ke depan, ada aku. Kita pergi ke rumah sakit, aku akan mengantarmu sekarang. Baik. Asalkan kamu ada di masa depanku. Kamu tidak ingat aku. Kita tidak akan memiliki masa depan lagi. Dr. Jiang. Jika aku lupa sesuatu, tolong beritahuku. Jangan biarkan wajah itu menunjukkan ekspresi sedih seperti itu. Dia hanya seorang penipu. Penipu. Dia sengaja menyembunyikan kabarmu dari keluarga Qin. Manfaatkan kehilangan ingatanmu, menipumu untuk tetap bersamanya. Untuk mendapatkan simpatimu. Lin Yanyu. Meski kau tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada ibu angkat. Ayan. Aku sudah bertemu Dr. Jiang ini berkali-kali. Tapi dia tidak pernah menyebutkanmu, sulit untuk mengatakan. Dia tidak sengaja menyembunyikan. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu identitas Xiaoyan. Sulit dipercaya, meski kau tidak tahu. Kau adalah CEO Qin Group, tapi kau Marianya. Mendirikan Yanxia. Sengaja melawan Qin Group, itu fakta, bukan? Aku, itu bukan. Ternyata begitu. Kalau begitu, Dr. Jiang silakan pulang. Xiaoyan. APA Xiaoyan? Di sini hanya ada Bos Qin. Apalagi yang kau tunggu? Tidak Dengga? Kakak menyuruhmu pergi. Pergi. Suruh kau pergi. Pergi. Qinyan sudah kembali, yang sombong itu. Penerus Qin Group sudah kembali, tapi di mana orang yang mencintaiku? Kemana dia pergi? Zhang Xia, sekarang Qinyan kembali ke keluarga Qin. Kurasa kau sudah tidak punya harapan lagi. Apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku. Meski Jiang Xia sekarang tahu, aku mencuri jasanya. Tapi satu-satunya yang bisa membuktikan ini, Qinyan. Malah tidak ingat apa-apa. Zhang Xia, oh Zhang Xia. Sekarang aku agak kasihan padamu. Aku tidak ingin membuatmu menderita lagi, melihatmu hidup dalam kesakitan seperti ini. Membuatku lebih senang.
Aku kenapa ini? Selamat, kau hamil. Anak ini, seperti ayahnya, tahu memilih waktu. Jika Xiaoyan tahu, keberadaan anak ini pasti sangat senang. Sayangnya, yang bisa aku lihat sekarang, hanya Boskin. Kebidanan? Jiangxia, kamu ternyata hamil. Hamil? Kamu berani hamil? Li Nianyu, kamu gila? Aku yang hampir gila karena kamu. Anak dalam perutmu siapa? Apakah itu Kinyan? Kenapa kamu tidak bisa pergi jauh-jauh dengan tenang? Kenapa kamu harus menghalangi kemakmuranku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan pikir, anak dalam perutmu adalah Kinyan. Kamu bisa menikah dengannya. Ibu angkat bilang, jika Kinyan masih hidup. Aku adalah nyonya muda keluarga Qin. Ternyata kamu memang berniat begitu. Aku tidak akan membiarkan anak haram itu hidup. Eyo! Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku. Apa yang terjadi dengan Nona Qin? Tangkap dia. Lepaskan aku. Zhang Xia, Jangan takut, nak. Ibu bisa melindungimu sendirian. Kenapa? Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Kenapa aku harus menjadi ibu tunggal? Boskin hebat, ya? Boskin bisa lepas tangan begitu saja? Dokter Jiang, ada apa lagi? Boskin, aku hamil. Anakmu. Dokter Jiang, kamu bercanda? Apa buktimu bahwa itu anakku? Hanya dengan selembar surat diagnosa? Tes DNA, setidaknya tunggu anaknya lahir dulu. Kalau begitu, kamu bisa pulang sekarang. Kamu benar-benar tidak ingat aku sama sekali? Apapun identitasku dulu, sekarang. Aku hanya si ayahnya MU. Hang, Aku suka kamu, Jiangxia. Kamu juga suka aku, ya? kamu jelas-jelas bilang suka aku. Kamu jelas-jelas bilang hanya jadi siayayanyaku. Sia-sia. Aku di sini. Kamu ingat aku? Kamu ingat, kan? Xiaoyan. Jiangxia, apa yang kamu lakukan pada anakku? Aku. Ibu. Dokter Jiang hamil. Kamu ternyata hamil anak Ayan. Kamu pasti sudah bilang ke Ayan, kalau anak ini adalah miliknya, kan? Dia masih belum ingat aku. Aku seharusnya sudah curiga, kamu menyembunyikan Ayan. Hanya dengan omonganmu, Ayan pasti tidak akan. Sensia Permo, wanita seperti kamu yang mau melakukan apa saja untuk meraih kesuksesan, pasti punya rencana cadangan. Rencana. Siapa tahu Ayan bukan satu-satunya pria dalam hidupmu. Anak ini asal-usulnya tidak jelas, aku tidak akan mengakuinya. Kamu mau masuk keluarga Qin dengan mengandalkan anak ini. Mimpi kali. Nyonya Qin, tidak semua orang menganggap keluarga Qin sebagai harta karun. Jika anakku harus dibesarkan di keluarga Qin, aku tidak akan membiarkannya lahir. Apa katamu? Aku kesini hanya ingin Xiaoyan bertanggung jawab, bukan untuk membuatnya dipermalukan di keluarga Qin. Kalian tidak mau mengakui anak ini sebagai apa? Aku akan membesarkannya sendiri. Mulai sekarang, kalian jangan ganggu kami lagi. Tidak boleh, anak ini tidak boleh dibiarkan. Siapa tahu apa niatmu, membesarkan anak diam-diam. Nanti bersaing dengan anak Yanyu untuk warisan. Kamu benar-benar, aku tidak sejorok kalian. Berhenti. Aku beritahu kamu, aku tidak akan membiarkan keturunan keluarga Qin Tercemar darah rendahan sepertimu. Katakan, berapa uang yang bisa membeli si kecil ini? Uang? Dulu kamu menjual tubuhmu, bukankah juga untuk uang? Ho, anak ini lebih berharga daripada kamu menjual diri 100 kali. Jika bisa, aku tidak ingin anakku terkontaminasi gen menjijikan seperti kalian. Kamu. Ibu. Aduh. Zhang Xia, meskipun kamu hamil anak Ayan, aku tetap ibu Ayan. Bagaimana bisa kamu berani memukulku? Ibu,
Kamu tidak apa-apa? Ayan, kalau hari ini kamu tidak membela ibu dan menghajarnya, dia akan memanfaatkan perutnya untuk bertindak semaunya. Baiklah, baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, tampar dia, biar dia tahu. Betapa hinanya wajah yang tidak tahu malu ini. Sia-sia, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Pembohong, Boskin. Perlu aku memohon belas kasihanmu? Ayan, apa lagi yang kamu tunggu? Cepat, Pergilah. kamu tidak boleh melepaskannya. Ya, Boskin. Aku tadi tidak sopan kepada ibumu. Dan bahkan memeras uangmu dengan anak. Aku menyuruhmu pergi. Bukan. Ayan. Kamu tidak boleh melepaskannya, kamu tahu tidak? Betapa sombongnya dia tadi. Mama, aku masih punya MA. Rumah sakit punya CCTV. Perlu aku tunjukkan? Tidak. Rasa lelah yang begitu kecewa sampai tidak bisa marah. Sedikit pun tidak ada tenaga. Apakah karena aku lupa? Dokter Jiang, di mana cowok ganteng di sini? Kenapa bisa begitu? Kanker otak. Sangat disayangkan, dia masih muda, tampan lagi. Kenapa otaknya bisa rusak? Benar juga. Hah? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin pergi lagi? Ingin mengejar kebebasan lagi? Sekarang kamu milikku. Gabao bilang, buah yang dipaksa tidak akan manis. Tidak manis tapi bisa menghilangkan dahaga. Dulu dia yang ngejar-ngejar aku. Aku baru mengadopsinya. Sekarang mau berkhianat? Tidak boleh. Jaga dirimu baik-baik, tanpa izinku. Jangan merayu orang lain. Aku pergi dulu. Ya. Padahal dulu dia yang suka duluan. Dia yang ingin tinggal bersamaku. Kenapa tiba-tiba bisa berubah? Boskin, aku sudah lihat lukamu. Sudah tidak apa-apa lagi. Cukup minum obat anti radang, perlahan-lahan akan sembuh. Obat anti radang, Xiao Yan Yao. Xiao Yanyao. Nama apa itu? Saat melamar kerja, harus mengisi informasi dasar. Kamu kan sering menyuruhku minum obat anti radang. Jadi aku hanya bisa memikirkan itu. Potongan-potongan yang kabur itu. Sebenarnya apa? Kakak Yan, Nona Lin, aku mau istirahat. ini atas permintaan ibu angkatku. Kakak Yan, tidak mau mengajakku masuk? Dingin sekali di sini. Nona Lin, kamu berjalan tanpa alas kaki. Telapak kakimu yang hitam itu menyimpan banyak kuman. Kamu tahu ini rumah sakit? Dan aku masih seorang pasien. Kakak Yan, aku hanya merasa sedikit dingin. Suhu ruangan hari ini 20-24 derajat. Suhu paling nyaman untuk tubuh. Jika kamu merasa dingin, bisa periksa ke dokter, mungkin kamu sedang demam. Maaf, maksudku demam. Kakak Yan, ibu angkat sudah bilang, jika kamu masih hidup, dia pasti akan menyetujui hubungan kita. Aduh, jangan. Ibuku waktu itu tidak enak badan. Perkataannya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lagi pula sekarang kamu adik angkatku, mana mungkin menikah denganku? Kalau Jiang Xia gimana? Dia boleh menikah denganmu? Ibu angkat takut. Jiang Xia akan datang menggoda kamu. Perempuan yang tamak akan harta dan status seperti dia. Bahkan anak dan tubuhnya sendiri bisa ditukar dengan kekayaan. Kita harus waspada. Dia bukan orang seperti itu. Kenapa meskipun kamu tidak ingat Jiang Xia, tapi masih membelanya? Untuk menghindari masalah, hari ini aku harus mendapatkan Kinyan. Kakak Yan, aku menunggu kamu. Jiang Xia, jangan-jangan kamu sengaja datang mengacaukan hubungan baikku dengan Kakak Yan? Jiang Xia, aku akan menjelaskan padamu. Kami lebih bahagia dari yang kamu bayangkan. Aduh, Jiang Xia, kamu ngapain? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu benar, hari ini aku memang datang. Untuk mengacaukan hubungan kalian. Kamu ngapain? Aku bisa jelaskan padamu. Mengingat kamu kehilangan ingatan dan tertipu, akan kuberi kesempatan lagi. Tidak peduli kamu Kinyan atau Xiaoyan. Dulu kamu yang lebih dulu mendekatiku. Kenapa semua harus menurut keinginanmu? Kalau begitu maksud Dokter Jiang adalah,
Tidak peduli kamu mengaku atau tidak, kamu sudah milikku. Lebih baik kamu jaga baik-baik bagian bawah ini, aku tidak mau orang lain melihatnya. Lepaskan dulu. Janji dulu padaku. Desa perempuan tak tahu malu, keluar dari sini. Baik, aku bisa janji, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Aku mau kamu. Ikut aku pulang ke keluarga Kim. Kenapa? Apa Xiaoyan sudah mulai? Pulih ingatannya sedikit demi sedikit? Lihat reaksi ibuku, anak dalam kandunganmu. Pasti anakku. Jangan biarkan dia terlantar di luar. Wah, begitu rupanya. Bukannya kamu takut aku berbuat macam-macam di luar? Tinggal di keluarga Kim lebih mudah awasi aku. Siapa tahu aku bisa ingat sesuatu. Sebenarnya apa perasaannya padaku? Dia sudah lupa aku, tapi malah mau menempatkanku di dekatnya. Kuncinya mana? Cepat bobol pintunya. Sebentar, Nona Qin. Jangan buru-buru. Hal seperti hari ini bisa terjadi kedua, ketiga, berkali-kali. Kamu bisa masuk rumah sakit, tapi bisa masuk keluarga Kim? Aku setuju. Zhang Xiao, berani-beraninya kau merusak hubungan baikku dengan Kakak Yan. Biun dia. Jangan harap bisa nempel sama Kakak Yan. Jangan harap punya hubungan sedikit pun dengan keluarga Qin. Sepertinya kamu harus kecewa. Aku hari ini akan pindah ke keluarga Qin. Kamu gila? Engkau mang APA? Kakak Yan? Aku yang suruh dia pindah. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Keluarga Kim bukan kamu yang pegang kendali. Kamu. Kalau begitu maaf. Tolong, Nona Lin, bantu aku rapikan kamar. Apa sih pergi? Panggil aku Nona Qin. Zhang Xiao, jangan senang dulu. Kau bisa pindah masuk, tapi belum tentu bisa tinggal lama. Tunggu saja. Kamu tinggal di sini. Ingat, lantai atas dan belakang. Untuk Ibu King dan Tuan Muda serta nonanya. Jangan sekali-kali mendekat. Mencari tempat sembel seperti ini, susah amat ya. Apa maksudmu? Jangan kira kamu. Datang ke keluarga King untuk bersenang-senang. Kalau bukan karena janin dalam perutmu itu. Kau bahkan tidak pantas menginjakan kaki di keluarga King. Jangan lagi. Singkirkan kelakuan rendahanmu. Tak peduli seberapa genit. Seberapa menggoda di hati Tuan Muda. Hanya Nona Yanyu satu-satunya. Nona Yanyu. Tapi dia adalah penyelamat nyawa Tuan Muda kita. Cantik dan baik hati. Lembut dan murah hati. Ialah calon nyonya muda keluarga King di masa depan. Bukan seperti kamu yang hanya bisa menggoyangkan pinggang di depan pria. Kamu ayahnya Qin Yan? Atau ayahnya Lin Yanyu? Atau mucikari? Kamu. Kalau bukan, kita pergi. Banyak bicara. Kira-kira seperti kakek Qin yang merasuki. Kamu, si rubah tak berpendidikan ini, selama aku masih ada. Aku tak akan membiarkanmu nyaman di keluarga King. Tak akan membiarkanmu nyaman. Aduh, kok bisa tidak hati-hati? Anak hilang tidak apa-apa. Tapi lantai kotor, tidak boleh. Siapapun tidak boleh membantunya. Kamu berledak di sini. Lap pelen-pelen dengan Kane, kalau tidak. Tidak boleh makan. Kamu kebanyakan nonton drama picisan. Aku kesini bukan untuk bekerja untuk kalian. Zhang Xiao, wajahku. Lap wajah, sadar sedikit. Kamu berani memukulku? Kalau berani, aku berani. Kalian lagi siap sama diriku. Kalian juga tidak bisa mengalahkanku. Tidak aku dengan kepercayaan dirimu. Sombong sekali. Kamu berhenti. Ibu angkat, bela aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku baik hati membantu Jiang Xia membereskan kamar. Dia malah memakiku dan menyiramku dengan air. Bahkan mengancam akan membunuhku. Sangat menyesal tidak melakukan seperti yang kamu katakan. Pasti sangat puas. Zhang Xiao, kamu berani masuk ke keluarga Qin? Memukuli Yanyu. Dari mana keberanianmu? Bukan masuk sembarangan. Aku diundang masuk. Tidak percaya tanya dia. Aduh, Ayan, akhirnya kamu kembali. Si rubah ini bilang kamu yang menyuruhnya tinggal di sini. Ini kan? Memang aku. Jangan-jangan kamu tertipu lagi oleh wajah polosnya? Ini trik lamanya. Lejepila, keluarga Qin. Bukan sembarang orang bisa masuk. Seperti kamu yang imut, anak yang imut. Sama sekali tidak boleh dibiarkan. Keluarga Qin punya darah kerajaan? Leluhurnya Kaisar Qin Shi Huang? Siapa yang imut? Orang tua sedang bicara. Apa hakmu menyela? Sepuasa, tidak masuk akal. Pantaskah disebut orang tua? Perutku, anakku juga. Keluarga Qin boleh tidak mengakui. Jangan ada yang menyakiti anakku. Tidak ada yang akan menyakiti anak ini, kamu juga tidak perlu. Buru-buru melepaskan hubungan dengan keluarga Qin. Yanyu, maaf ya. Ayan masih belum sadar. Apapun omongannya yang tidak masuk akal, apapun perbuatannya yang tidak masuk akal, jangan dipikirkannya. Tidak apa-apa, Butiri. Yang penting kakak Yan bahagia. Ayan, Yanyu ini adalah penyelamatmu. Meskipun kamu tidak ingat, kebaikannya menyelamatkan nyawamu. Harus dibalas, kan? Tentu saja. Sejak zaman dahulu, balas budi itu harus dengan menikahi. Aduh, perutku sakit. Kayaknya bayiku menendang. Kakak Yan,
peluk aku. Aku akan bawa dia istirahat dulu. Dia baru hamil beberapa bulan, daging apa yang bisa menendangnya? IH. Jalan. Dokter Jiang, tadi lama sekali melihat tubuhku. Bagaimana? Sia-sia? Aku berikan King Guru padamu, ya? Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Ekspresimu seperti apa ini? Apa kamu benar-benar akan menikahi Lin Yanyu? Cara membalas budi bukan hanya dengan menikah, dan aku tidak punya kebiasaan membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Tapi Nyonya Qin sangat mempermasalahkan hal ini. Dan, kapan Lin Yanyu pernah menyelamatkanmu? Sebelum bertemu denganmu, tidak mungkin. Setelah bertemu denganmu, lebih tidak mungkin lagi. Kalau aku bisa ingat, semuanya akan lebih mudah. Aku rasa ini agak aneh. Aku harus tanya Nyonya Qin sampai jelas. Terus-terusan menutupi juga tidak baik, harus dicari cara yang bisa menyelesaikan masalah sekali untuk selamanya. Ayan ini juga sudah jelas tidak ingat Jiangxia. Masih diam-diam melindunginya. Keriputku ini semua karena dia. Meisuk. Yanyu, kamu rupanya. Ayo sini. Kebetulan aku ada sesuatu yang mau kuberikan padamu. Sangat cantik. Aku yang memilihnya sendiri. Sangat cocok untukmu. Kamu cantik, lembut, dan perhatian. Nanti, sering-seringlah berdandan. Lama-lama, Ayan akan tahu kebaikanmu. Wuciri, kamu sangat baik padaku. Kamu adalah penyelamat Ayan. Juga penyelamat seluruh keluarga Qin. Hadiah kecil ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, aku tidak pernah menyelamatkan Kak Yan, tidak pernah. Bukankah itu berarti aku pembohong? Ibu tahu, kamu anak yang baik. Tidak seperti Jiangxia, hanya melakukan cipu maslahat. Keluarga Qin kami sangat menghargai integritas. Wanita yang menggalakkan segala cara. Dan memakai kemewahan, bayar mati sekalapan. Aku takkan pernah membiarkannya masuk ke keluarga Qin. Yanyu, tenang saja. Karena kamu pernah menyelamatkan Ayan. Dan berjasa bagi keluarga Qin. Aku pasti akan memaksa Ayan menikahimu. Istri muda keluarga Qin hanya boleh kamu. Sungguh disayangkan. APA? Kalau kamu bilang begitu. Jangan salahkan aku. Kamu hanya peduli pada penyelamat Qinyan. Tidak peduli padaku. Nyonya Qin, aku ingin berbicara langsung dengan Anda. Apakah Anda ada waktu sekarang? Nyonya Qin. Apa yang kamu lakukan? Dari tadi aku lihat kamu mencurigakan. Ini kamar Nyonya Qin. Apa maumu? Aku ada urusan penting ingin bicara langsung dengan Nyonya Qin. Apakah dia ada di sini? Sialan, Jiangxia. Nyonya Qin tentu ada, tapi dia sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Lebih baik kamu tidak membuang waktu. Nona Yanyu baik hati. Dia yang pernah menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Dia kan Tuan Muda. Adalah pasangan yang serasi. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan omong kosong ini. Minggir. Kamu tidak tahu sopan santun. Tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak bisa menandingi kelingking Nona Yanyu. Kalau bukan karena kamu menggoda Tuan Muda, Nona Yanyu sudah lama menjadi istri Tuan Muda. Bau apa ini? Tentu saja bau mesum dari tubuhmu. Minggir. Aku besar di keluarga Qin. Jangan takkan pernah membiarkan orang sepertimu dikat dengan Tuan Muda. Apalagi mengotori pandangan Nyonya Qin. Ini bau darah. Minggir. Nyonya Qin. Masih bisa diselamatkan. Nyonya Qin, bukan, dengarkan aku. Tolong. Jiangxia membunuh Nyonya Qin. Nyonya Qin masih hidup. Cepat bawa ke rumah sakit. Lepaskan Nyonya Qin. Ibu, cepat siapkan mobil ke rumah sakit. Dia, aku melihatnya sendiri. Jiangxia membunuh Nyonya Qin. Mata mana yang kamu lihat? Mata ayam? Tuan Muda, jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia sekarang. Untuk membalas dendam Nyonya Qin. Balas dendam apa? Nyonya Qin masih hidup. Tuan Muda, dengarkan, dia benar-benar ingin membahayakan Nyonya Qin. Baru saja aku menangkapnya. Bersembunyi di depan pintu Nyonya Qin. Dia pasti membenci Nyonya Qin karena menghalanginya. Jadi, Diam. Aku akan pergi bersamamu. Kamu tetap di sini, tanpa izinku. Pergi dari lagi kamu. Xiao Yan. Aku benar-benar tidak membunuh Nyonya Qin. Dia adalah ibumu, juga nyawa manusia. Aku adalah dokter. Bagaimana mungkin aku membunuh? jangan berpikir untuk lari. Qin Yan, apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Aku hanya percaya pada bukti. Dokter Jiang, sebelum ingatanku pulih, jangan berharap aku memiliki harapan atau kepercayaan padamu. Aku mengerti. Bos Qin. Jiangxia, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Hahaha. Pembenar. Bermimpi menjadi nyonya muda keluarga Qin. Tuan muda pasti akan membuatmu membayarnya. Ayo pergi. Kenapa dia keluar dari kamar Nyonya Qin? Ayo pergi. Kamu berhenti. Berarti, Lin Yanyu, kamu tadi juga ada di kamar Nyonya Qin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu menyembunyikan Nyonya Qin? Siapa sebenarnya yang melukainya? Jiangxia,
Masalah terbesarmu adalah terlalu banyak ikut campur. Ini luka Nyonya Qin. Jelas disebabkan oleh benda tajam. Kamu, Aku kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Sekarang semua orang yakin kamu yang ingin membunuh ibu angkat. Termasuk Kinyan. kenapa kamu membunuh Nyonya Qin? Dia jelas sangat baik padamu. Hanya ingin melihatmu dengan Kinyan. Itu dia yang cari masalah sendiri. Nona Yanyu terlalu sombong. Sudah menyakiti Nyonya Qin, masih tidak cukup. Sekarang datang lagi untuk menyakiti Nona Yanyu. Tuan muda, kali ini Tuan sudah melihat dengan jelas. Jangan biarkan dia lolos. Lin Yanyu yang ingin menyakiti Nyonya Qin. Alasannya. Alasannya aku belum bisa memikirkannya untuk sementara. Jadi, hanya dengan beberapa kata, kau ingin aku mempercayaimu. Dr. Jiang, tidakkah kau merasa tindakanmu sangat konyol? Dr. Jiang, sebelum aku kembali, jangan pergi setengah langkah pun dari keluarga Qin. Kepala Nyonya Qin mengalami benturan parah. Kehilangan banyak darah, meskipun tidak fatal. Tapi kapan akan bangun masih sulit dikatakan. Bos Qin, Anda benar-benar percaya. Dr. Jiang yang ingin membunuh Nyonya Qin. Jiang Xia adalah seorang dokter, dia sangat ahli dalam pengobatan. Dengan keahliannya, ada banyak cara untuk membunuh ibuku tanpa suara. Tapi dia memilih cara yang paling bodoh. Dia sangat pintar dan waspada. Tapi memilih untuk membunuh di depan banyak orang. Menyerang ibuku di depan kepala pelayan, ini sangat tidak masuk akal. Jadi sebenarnya Anda percaya bahwa Dr. Jiang tidak bersalah. Lalu mengapa Anda mengurungnya? Jiang Xia tidak memiliki bukti untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Hanya dengan membuat pelaku sebenarnya merasa aman. Dia baru akan menunjukkan kelemahannya. Xiaoyan. Tidak akan ada Xiaoyan lagi. Mengapa kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membuktikan diri? Aku takut kau sibuk sampai lupa makan. Ini. Wangi sekali, kau yang membuatnya. Xiaoyan, aku sangat lapar. Bos Qin, Anda sudah 3 hari ini hampir tidak beristirahat. Setidaknya makan sedikit, kalau tidak. Aku khawatir tubuh Anda tidak kuat. Sudah hampir. Pelaku sebenarnya pasti sudah mulai lengah, hanya saja. Dr. Jiang sudah bekerja keras. Ikut aku kembali ke keluarga Qin. Ya, Kau Jiang Xia, kau masih bisa tidur nyenyak. yang melakukan hal buruk, bukan aku. Mengapa aku tidak bisa tidur? Sudah 3 hari, Yan Gege bahkan tidak menengokmu sekalipun. Sekarang kamu pasti sudah dibenci oleh Kinyan. Akhirnya aku bisa tenang. Kalau kamu begitu ketakutan, kenapa dulu kamu tega menyakiti? Nyonya Qin, dia sangat menghargaimu. Sampai sekarang, aku tidak takut memberitahumu. Nyonya Qin tidak menghargaiku. Dia menghargai orang yang menyelamatkan nyawa Kinyan. Setiap detikku di keluarga Qin. Aku hidup dalam ketakutan, aku sudah muak. Sebenarnya, ini juga salahmu. Aku pikir Kinyan benar-benar sudah mati. Aku mencuri identitasmu, dan tidak ada yang tahu. Tidak kusangka kamu bisa menyelamatkannya. Kamu mencuri identitasku. Ini semua bermula ketika kamu membawa Kinyan kembali dari medan perang. Aku menemukan cincin kecil ini. Nenek tua itu percaya bahwa aku yang menyelamatkan Kinyan. Hanya saja tidak berhasil menyelamatkannya. Dia bodoh, dan kamu tidak punya keberuntungan. Kalian berdua tidak berhak menyalahkanku. Kamu begitu membenciku. Karena takut aku akan membongkar identitasmu di keluarga Qin. Sekarang aku tidak takut apapun, nenek tua itu. Hanya tinggal setengah nyawa di rumah sakit. Kinyan juga sudah benar-benar membencimu. Setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir, kamu tidak bisa mengancamku lagi. Pergi. Setelah kamu mati, bahkan jika Kinyan nanti menemukan sesuatu, sudah terlambat. Kamu gila. Jiang Xia. Kenapa kamu harus bersaing denganku? Aku tidak punya apa-apa. Kamu sudah punya segalanya. Aku tidak punya pendidikan atau latar belakang. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Apa salahnya? Tidak ada yang harus mengalah karena ketidakmampuanmu. Tidak bertanggung jawab atas kegagalan hidupmu.
Selalu ingin merampas milik orang lain, kamu tidak hanya menyedihkan, tapi juga memalukan. Jiangxia, Matt Le Camus. Ternyata, kamu masih peduli padaku. Jiangxia, Kamu, Jiangxia. Bagaimana kondisimu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. kita pernah bertemu. Kita pernah bertemu. Aku tahu. Tahan, aku pasti akan ingat. Kamu harus bertahan, tahu? Aku pernah berhayal bertemu denganmu berkali-kali. Tapi tidak pernah terpikir. Aku mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk memberitahumu. Kita akhirnya terlewat juga. Keluarga, mohon minggir, cepat gawat darurat. Aku suka kamu. Jiangxia, kamu juga suka aku, ya? Meskipun aku tidak ingat apa-apa. Tapi aku tidak akan pernah lupa melindungimu. Boss Jin, Maaf, Anda tidak apa-apa? aku ingat semuanya. Ingat semuanya, sia-sia. Sia-siaku. Boss Jin, Anda sudah pulih ingatannya? Lin Yanyu, mana? Bawa dia sini. Aku segera pergi. Nenek tua sialan ini, di mana dia menyimpan? Barang-barang berharga? Kalau tidak segera kabur bawa uang, Kinyan akan kembali. Nona Yanyu, apa yang kamu lakukan ini? Aku bantu ibu angkat mencari sesuatu. Nyonya King masih pingsan. Apa yang perlu sampai kamu? Repot-repot mencari seperti ini? Cuma barang-barang kecil, tidak penting. Kalau begitu aku bantu Anda mencari. Apa yang spesifik, aku bantu. Waduh, di dalam sini semua barang. Paling berharga Nyonya King. Naomi King tidak suka orang lain menyentuh barangnya, apalagi mengobrak-abrik seperti Anda. Kalau Nyonya Chin tahu, pasti marah. Kalau kamu suka ikut campur, maka matilah kamu. Zhang Xiao, Matt Le Camus. Mimpi. Nenek tua sialan ini kaya sekali, tapi sehari-hari hanya memberi barang murahan. Lin Yanyu. Zhang Xiao, kamu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan pada Nyonya Qin? Aku hanya mengambil yang seharusnya jadi milikku. Minggir, kali ini aku tidak akan gagal lagi. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku akan berteriak. Zhang Xiao, Biarkan aku ambil uang dengan lancar, aku janji akan menghilang. tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Kamu bisa terus bersama Kinyan. Menjadi nyonya muda keluarga Qin dengan megah. Kamu menipu semua orang dan hampir membunuh Nyonya Qin. Aku hampir mati atau jadi idiot. Sekarang Nyonya Qin masih terbaring di tempat tidur. Kamu malah ingin mengambil uang dan kabur, hidup bebas. Tidak semudah itu. Tolong. Maddie Cow. Xiao Yan. Boss Jin, Lin Yanyu Capper. Kepala rumah tangga tewas di kamar Nyonya King. Kamar berantakan. Tidak baik. Maddie Cow. Dr. Zhang, Nyonya Qin, Aku salah paham, maafkan aku. kamu juga hanya ingin melindungi keluarga Qin. Dan kamu juga tertipu. Hari ini, biar aku mati, aku tidak akan biarkan kamu menyentuhnya. Baik, kalian bisa mati bersama. Sia-sia. Kamu memanggilku apa? Xiao Yan. Kamu sadar? Bagus sekali. Aku tadi hampir pikir akan kehilanganmu.
2831, ada yang ingin menjenguk. Ada urusan apa denganmu? Dia masuk begitu lama, tidak ada satu orang pun yang mencarinya. Tidak punya keluarga, bahkan tidak punya teman, kasihan. Hidup sendirian sampai mati. Ayah, isiannya sudah melebihi. 27% kulit pangsit. Kalau begitu, apa saranmu? Saya sarankan mengurangi isian, memperluas jangkauan kulit pangsit. Kalau begitu, bisakah rencana ini saya laksanakan? Sial 11, kemari, cari nenek. Ayo kita bantu ibu membuat kulit pangsit. Ibu, lihat. Wah, Xiao Meng, hebat, ayo. Ibu akan membantumu mencetak. Meski liburan tahun baru kami, rakyat di zona perang masih menderita luka akibat perang. Kami telah mengirim 30 dokter perang untuk bantuan. Ibu, aku ingin jadi dokter perang ketika besar. Aku ingin seperti ibu, menyembuhkan orang. Kalau aku ingin seperti ayah, membela negara. Bagus, harapan kita adalah dunia damai. Ibu, ayah, nenek, selamat tahun baru.